Gue bersama Mas Anang untuk hal ini. Enggak. Terus dia kenapa? Dia kenapa? Ada kayak gituan ya kan? Meninggal. Jadi kayak ada timingnya gitu. Dia kenapa? Meninggal. Gue ngakak bro. Sumpah gue gak bohong. Kenapa? Nah gak tahu bro, itu yang gue gak tahu. Mungkin Coki suka mahal ini. Enggak. Karena kan Rizky Febian. Rizky Febian. Gue lebih suka Afgannya sih. Yang penting kita bisa tertawa, berikan gelombang tawa, kita menyapu dunia. Ini tato baru yang mana Cok? Terakhir kayak lu sempat ngepost bikin tato lagi. Ini deh kayaknya. Oh penuh juga ya sekarang ya. Ngapain tuh? Itu apa? Gambar aja Gak sebenarnya. berfilosofi. Nggak ada, Kalau tato tuh iya. Enggak, gue sebenarnya lebih kayak cocok nggak kalau disambungin sama yang sini-sini, nggak ada filosofinya, nggak ada. Kayak temen gue ada yang nato nih gara-gara lihat di Google Image katanya bagus gambarnya. Kalau itu sih terlalu gila. Kata gue ngapain ditato kan bisa di save. Save aja gitu. Aduh. Tapi gue thank you loh, gue diundang di acara suci kampus suci. Tepuk tangan. Soalnya ini kan prioritas tamunya, ini adalah acara yang Udah lu tahu jarang ketemu gua tapi ya masa pertemuan pertama langsung minta. lo enggak, maksudnya gini. Karena acara ini nggak bakal kehabisan bintang tamu. Oh iya, betul. Soalnya kan yang prioritasnya kan yang anak suci kan. Iya. Ini aja belum semua anak suci dulu. Belum, masih banyak, benar. Ini dari season 1 sampai ini ada yang Bribtu Gamael belum. Banyak, masih Tapi banyak. masalahnya banyak komik suci yang belum diundang tapi kan banyak komik suci yang gak worth it diundang juga. Aduh. Jadi tetap ada kesaringnya gitu. benar. Aduh. Tepuk tangan untuk Coki Muslim. Yang sudah hadir Gue di belum sini. ngomong loh. Gue belum ngomong loh. Saya tugasnya menyapu kali ini ya. Bukan maksudnya nggak worth it karena dia jadwalnya view-nya sedikit aja sih sebenarnya. Aduh. Kan soalnya biar dia aja yang nyapu. Ya. Tunjukkan skill Anda Ya. belasan tahun jadi penyiar radio Iya. Gue Yang harus tidak dipecat-pecat. Iya. dan tidak dipecat-pecat. Gue harus membersihkan episode ini dari hal-hal yang berbau editor ya. Tenang. Oh iya. Mempermudah tugas editor ya. Bener ya? Itu ya tugas gue ya. Oke. Jadi gini Cok. Makanya tadi gue liat invoice-nya dia lebih gede dari lu. Nggak gini. Ini untuk nanya ke Coki tuh yang aman-aman aja kita biar editornya nggak terlalu banyak beep, nggak terlalu banyak motong. Kayak gitu. apa tuh pertanyaan yang aman? Misalnya Patra? kayak duit 02 udah habis Cok. Enggak lah. Udah habis. Gue jadiin rumah. Aduh. Tapi Dia punya rumah doang tapi nggak punya empati berarti. iya emang. Kosong rumahnya kosong. Pilihannya ya jelas rumah lah. Iya sih. Bener. Ya seenggaknya kan lu dapat rumah mereka dapat makan ya nggak? Iya bener. Semua senang ya. Semua senang. Iya. Kalau semua senang kan. Iya. Itu saya mau nyebut tadi. Iya kan. Saya mau nyebut tapi editor nanti kerjanya cepet banget. Iya. Baru berapa menit dia langsung kerja tadi kalau kita langsung Dapat nyebut. nikmatin kontennya. Iya. Nggak ada nih. Lu bayang gak sih perasaan editor kayak anjing baru 5 menit. Langsung di Belum revisi nanti kan ada 15 menit lah baru kita boleh. 15 menit, 15 biar dia menit. ada kerja. Tapi Coki kok sendirian sih Iya. sekarang? Udah nyaman sendiri datang kemana-mana. Udah mulai gak akrab ya, makin statement gak akrab sama Oh Muslim. enggak, karena partner saya yang satu lagi udah lebih sibuk buka restoran. Bebek. Oh. Dan makin gue lihat kesini kayaknya emang beneran bebek sih daripada stand up. Ya, lebih kelihatan hasilnya. Lebih kelihatan hasilnya. Gue lihat anjing tahu gitu harusnya gue waktu itu juga buka F&B gitu. Apa lu cita-cita lo? Gak tahu gue nggak ngerti gue harus research dulu. Tapi kalaupun nanti ada kesempatannya gue pengen bikin F&B yang tidak perlu mengurus sertifikat tertentu. Oh, iya. Iya. Aman dong. Aman. Editor baru aman. Bener. Dia bagian itu. Iya. Aman, dia aman. Iya. Sertifikat itu ya, sertifikat tertentu kan. Tertentu. Tapi boleh lah kalau ada restorannya bikin coba varian rendang sama varian madu boleh dong. Iya kan? Ayam rendang gitu kan, ayam bakar madu boleh. Iya, dong. aman Kan? Masih aman. Masih aman. Nah, kita ada satu video nih Cok, terus kita pengen lu ngasih komentar lah sama video ini lucu ya. banget ini. Nih, Di mana-mana opini nih. nggak? Di mana-mana nih? Iya, benar. Pernah ada punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Men,
that stupid shit. Just say what you mean. Nah, Ya. oke, apa Cok? Menurut lu gimana? Gimana Cok? Passion Panji. Iya, iya. Sama Di uratnya acara Panji nggak urat. Menurut lo itu karena dia MUA-nya tuh kayak ini banget ya. Iya. karena dia emang banyak masalah di New York Iya. atau mulai agak sedikit terlalu kurus Panji jadi sampai Iya, uratnya iya, segitu menonjol menurut lo. Iya. Jadi pertanyaannya ke gua yang mana nih? Ya terserah lo komentar Terserah aja lu, dari komentar. keseluruhan ini. Tayangan ini. Menurut gua ya, yang dua itu mukanya tegang banget, Bro. Si Ari sama si Budi mukanya tegang banget. Nggak siap di counter menurut gua. Iya. Iya nggak siap di counter Benar. menurut gua. Padahal ngobrolnya sama Panji bukan mertua ya. Iya. Kenapa takut salah banget Iya. ya? Tapi untuk orang yang udah kita kan kebetulan kenal Panji ya. Iya, iya. Panji asli begini, Bro. Emang begini, emang apaan lo gitu. Gitu dan nggak ada apa-apa, emang aslinya dia sangat passionate bahasa passionate dengan apa yang dia percayai. Iya, prinsip-prinsipnya tuh Iya. dia pegang teguh gitu. Betul. Dan maksud gua harusnya ya di momen ini kan kayaknya kelihatan banget nih hostnya nih taken aback kan. Iya. Kayak, wah anjir kok diginiin banget nih. Dia lupa escape plan-nya dia nggak ada, exit plan-nya dia lupa. Justru itu tuh kata gue malah mau nyari jalan keluar dia ngajak bercandanya Panji. Cuma Dengan Asian value tadi ya. Iya, cuma Panjinya nggak notice. Oh, Menurut dia lagi gua, bercanda ya. Gitu. Kalau dia bilang Asian value kan di counter kan. Iya. Kalau keserupan nggak bisa. Coba kalau keserupan gimana? Panji gimana coba? Ya. Iya sih, bener sih. Panji bingung pas Bener itu. sih. Iya. Sebenarnya ada pilihan lagi sih buat hostnya sih. Misalnya, Diedit. benar. Tapi kayaknya ada perjanjian untuk nggak dibuang deh. Masa iya Iya, gitu? kayaknya. Iya. Iya. Oh begitu ya. Kayaknya semuanya ditayangin. Makanya tetap tayang kan. Oke. Tapi kalau soal Asian value sendiri menurut lo ada nggak di kita yang Ya, seperti positif dari Asian value itu ada yang positif? Iya, konotasinya jadi negatif ya sekarang Iya, ya. padahal nggak semuanya negatif dong. Asian value ada yang negatif dong. Ada yang positif dong. Ada yang positif dong. Yang positif. Jadi iya dong. Menurut gua Asian value yang positif. Ini kalau bahasa dulu kan adat ketimuran. Betul. Iya. Oh berarti Asian Gotong royong, Iya. nabung rumah, Iya. negatif. Iya. Benar. ada Asian value yang positif. Keluarga kompak. Gagal semua. Iya ada. Tapi Iya. kalau yang berhasil kan itu Ada. Ada jadi positif. nggak kalau misalnya di Amerika kan keluarga-keluarga kompak tuh yang anaknya pintar-pintar biasanya orang Asia. Oh iya benar. Yang tukang programmer, IT. Maksud saya Orang kesana, India, orang bukan India yang gitu. lain. Oh iya. Orang India juga. Orang India IT. Orang India IT. Iya. Yang gagal tuh yang kompak tuh kalau keluarganya keluarga media, Cok. Ya, ada ini ya. Kita ada video kedua ya. Ada video kedua nih. Padahal tugas gue nyapu loh tadi sih. Iya, maksudnya gagal bersaing Gagal bersaing. dalam dunia digitalisasi. Iya, kan? benar lah. Iya, tahu. Bagus, Cok. Terima kasih, Coki. Kamu. Oke. Selanjutnya ada lagi nih. Iya. Ini ada, ini meme ya. Ini meme. Nih, Anang bawain lagu sendiri saat Timnas Day. Ini postingan Coki Pardede. Ya, ini gue bikin meme. Kenapa lu ada meme ini, Cok? Nggak lucu aja buat gue. Maksud gue, gini ya. Gue bersama Mas Anang untuk hal ini. Nggak kalau Lu lu ada di pihak dia. Gue juga ada di pihak Mas Anang. Karena gue udah ada di pihak Mas Anang, dia sangat passionate. Sampai dia nervous dan dia lupa kalau lagu Rindu ini tuh kurang pas. Iya, benar. Tapi sebenarnya dia niatnya sama kayak kita juga. Iya. Dia seneng juga sebenarnya. Cuman mungkin karena saking senengnya dia nervous. Aduh lagu apa ya lalu Rindu ini ah. Rindu Gitu. ini, benar. Yang memang kalau dipikir-pikir ya cocok loh kalau kita mau cari cocok logo. Kenapa rindu Sama ini? momen ini, sama momen kemenangan timnas. Kenapa? Iya maksudnya kan dia rindu. Sama kemenangan. Sama kemenangan. Sebelumnya gebiar-gebiar kan. Iya. Aduh diksi lagunya. Iya. Tapi gue bersama Mas Anang lah. Sama Mas Menurut Anang gua, ya. iya. Dan cuma tampil ya. Iya menurut gue. Dia nyanyi. Tapi katanya dia cuma diajak berpartisipasi. Iya, diajak panitia. Diajak panitia. Dan menurut gue yang problematik panitianya sih harusnya. Iya, Yang nggak bisa naruh. dapat mic, nggak bisa dapat akses juga kalau dia yang pengen sendiri. Benar. Dan gini loh, panitianya juga referensinya kenapa Mas Anang? Lo ngerti gak sih? Kan bisa. Berarti coba kalau- gini, tebak umur berapa menurut lo? Aduh. Kayaknya Ya. sih fans KD sih. Kayaknya sih. Atau pendukung politik Raul Lemos menurut gue. Memang, iya. Iya. Menurut lo kalau yang nyanyi bukan Anang masalah nggak? Sebelumnya Sebelumnya Sal Priadi. Pertandingan Salgadi. sebelumnya Irak.
atau Sal Priadi nyanyi tuh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya Yubi juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti kayaknya mungkin karena generasinya nggak match Nggak aja relate mungkin. dan lagunya mungkin ya. Itu Iya, gebiar-gebiar Asian sih. value tahu, kita tuh emang seneng ngebully yang jelek. Itu Asian value. Iya, Asian Itu value. benar. Kayak nggak punya power nih sih kata gitu. Iya, Padahal emang nggak salah, menurut gue mah nggak salah. Juga itu. menurut gue juga nggak salah. Nggak ada yang salah Dan lah. itu menghibur banget loh maksud gue. Dia nyanyi begitu tuh menghibur banget. Iya, pas disorot kamera tuh banyak yang nyanyi juga, ikut Banyak yang nyanyi, ikut walaupun begitu udah disorot kelihatan di layar gede gitu langsung jadi Indonesia Pusaka ya. Iya. Sebelumnya nyanyi sebelumnya. Tapi sebelumnya nyanyi kok. Nggak ada masalah, gue pokoknya bersama Mas Rana. Mantap Mas Anang ya. Tapi ini, kenapa lu bilang no? di postingan lo. Di postingan lo. Karena dia nggak selesai nyanyinya. Oh, lu nggak bertanggung jawab ya? Kurang profesional. Palingnya kalau musik dimatiin, lu akapela kayak sendiri, tetap selesai sendiri. The show must go Iya on. dong, iya The show dong. must go on, bro. Anang tuh legend, bro. Iya. Masa juri pencarian Itu dia. bakat nyanyi nggak selesai ya? Iya. Karena dia cuman yang dirindu ini kan. Habis itu dia langsung cut gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi lagunya enak kok. Enak. Di playlist Spotify saya ada loh. Separuh jiwaku pergi. Ada. Gini dong. Gini. Ya. Itu enak banget bro lagunya bro. Oke, ini meme berikutnya ya. Iya. Pemprov DKI usul jalan kaki 7.500 langkah per hari buat atasi polusi. Ini kebijakan Pak Heru nih. Iya. Ini meme yang lu post juga nih ya. Iya. Lu kenapa jadi akun gini sih? Iya. Lo kayak akun re-uploader, Cok. Cok. Soalnya kalau gue serius banget kan udah ada Panji. Oh iya. Benar. Tapi jadi kayak gini-gini akun. Gue lucu banget, gue suka bikin akun-akun komedi gini. Temen gue ada pembuat meme. Oh. Jadi kita suka kombut gitu meme. Oh. Jadi misalnya ada berita, terus gue ngerti beberapa template meme, kita kombut, kalau misalnya menurut kita lucu, kita keluarin. Ini bentuk variasi lain dari komedi aja. Iya. Komedi aman. Komedi aman. Iya, yang nggak perlu di take down sama manajemen. Harusnya iya. Ada beberapa meme yang nggak aman, tapi gue udah tahu batasannya di mana. Ini sebenarnya kalau ada videonya, ini ada ceritanya nih. Ini meme-nya tuh video Patrick sama SpongeBob lagi jalan, terus kayak ada asap-asap, terus dia kayak begitu-gitu. Oh. Iya. Gitu. Tapi lu setuju nggak dengan jalan kaki di Jakarta 7.500 tuh kurang lebih 2 kilo. 5 sampai 7 kilo lah. 7 kilo. Iya. 5 sampai 7 kilo. Buat gue ya pasti Pak Heru sendiri sudah punya staf sus yang ahli, yang sudah mengatur secara rata-rata, memang 7.500 langkah itu pasti nyampe ke kantor. Oh. Iya. Jadi gue rasa dia sudah ada staf ahli dan kita siapa mempertanyakan itu gitu. Dia udah kredibilitasnya nggak perlu Kredibilitasnya tidak perlu. dipertanyakan dong. Kita sekarang kita tanya aja nih. Semua pegawai yang ada di Kompas nih ya. Itu ke Kompas aja 6.800. Hampir ya. Belum nyampe berarti Belum sebenarnya. nyampe. Iya. Belum nyampe. Belum nyampe itu 7.500 tuh ke BSD. Jauh banget, Cok. Jauh banget. Jauh banget. Tapi menurut gua hebat. Ya, hebat Pak ya. Heru hebat. Mantap. Ada lagi tuh. Dan maksudnya kan baik itu. Iya, tuh Biar tujuan apa? tuh baik. Biar apa? Biar mengurangi polusi. Iya. Biar sehat juga, kan jalan olahraga. Tapi yang akan merasa terganggu dengan Ya itu itu, mungkin kaum-kaum? Enggak, jangan ke situ. Oh, enggak ke situ arahnya. Oh. Ini polisi lalu lintas kan. Kenapa? Dan nanti kan dia Oh, enggak ada yang diatur. damainya. Oh, Waduh, iya. Kita lanjut aja. Iya, benar. Nanti kan nggak ada yang naik ini. Iya, tukang parkir Tukang parkir. kurangan lahan pekerjaan. Iya. Tapi apapun itu gue udah yakin 7.500 tuh dimanapun kantor lo mau ngekos di mana itu 7.500 sudah range terjauh. Iya. Sampai ya. Itu tiap orang, tiap hari. Harus segitu ya? Iya 7.500. Itu bahkan nanti katanya dia akan menerapkan aturan ke kantor-kantor karyawan belum boleh masuk kantor kalau belum 7.500. Suruh muter lagi ya. Iya. Nanti ada kayak jam I watch gitu. Iya. Udah berapa step? Berapa nih? langkah? Berapa Iya. langkah? Iya. Udah jauh udah keringetan, Pak baru 5.000, 2.000 lagi. Muter lagi. Iya. Oke. Bagus Pak Heru. Mantap. Saya sepakat. Ini ada satu postingan lu juga. Ya. Gak tahu kenapa nih karena udah mulai mencoba relate ya sama Gen Z kayaknya ya. Bener bro. Haruskah saya punya TikTok? Wise banget Wise, gitu. Oh, lu sekarang mulai mau menerima input dari stranger. Iya, pertama kenapa lu butuh saran orang dulu, Cok? Biasanya kan lu bikin aja, Lu Cok. tau gak cara gue gimana? Kalau kebanyakan jawab iya, berarti enggak. Karena mereka pengen yang tidak baik untuk lu. Bukan, karena berarti
kalau gue ngikutin itu gue bersama arus. Oh, Gitu. Lo emang pengen ngelawan terus ya? Iya. Oh, Ini hasilnya apa? Gue pengen tahu hasilnya. Iya. berarti lo enggak? Enggak. Oh, Padahal kalau misalnya kebanyakan tidak, gue iya. oh gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya orang pada tidak terus lo bikin TikTok. Konten-konten TikTok lo tuh mirroring aja atau lo ada konten-konten spesifik yang emang lo pikirin dari awal? Jujur ya, gue kalau suruh bikin konten TikTok nggak tahu gue bikin konten apa. Karena untuk bikin jokes dengan Mandi darah, Cok, mandi darah. Darah apa tuh? Kalau boleh tahu. dia kali lu baru sadar. Darah muda, darah muda. Darah muda. Darah muda. Darah muda. Darah muda. Darah muda. Tapi Jangan paling dong, Remy. Awal-awal gue mirroring dulu aja. Mirroring, ya. Gua atau mungkin gue TikTok untuk ini konten lagu lucu-lucuan gue. Oh iya. Oh, lu punya lagu-lagu. Ada Lu band-band. bikin nyanyi ya? Band-band gak jelas gitu. Kenapa lu udah mulai kangen ibadah di gereja ya? Coba gitu sisanya dari yang lama bos nggak buta nada doang. Iya, tiba-tiba nyanyi. Nggak, gua soalnya sih do tahu itu. secara nadanya serius. Liriknya aja lu emang tilo Iya, banget. Nadanya iya. nada serius emang udah Iya, mulai. Tapi liriknya gue ganti-ganti bercanda karena gue tetap harus ingat core gue tuh harus tetap komedi. Kalau nyanyinya terlalu bagus, gue juga suaranya kan gak sebagus Raim. Iya. Iya. Gue juga liriknya tidak senasionalis Bang Panji kan. Jadi mending dilucu-lucuin aja udah. Iya. Tapi itu penyaluran hobi aja berarti. Penyaluran hobi aja. Bukan yang mau niat kayak Raim yang Enggak, kalau Raim memang beneran bagus suaranya. emang bagus. Itu di apa lagunya tuh Komeng ya? Komang. Oh, itu. Enggak, ya, beberapa detik yang lalu dia bilang dia mau fokus di komedi. Gila. Itu jokes bukan orang yang fokus komedi. Iya. Bukan. Gila. Sorry, itu jokes ini, jokes penyiar radio biar gak denger. Iya, benar. Itu malah kerasa kayak jokes orang kebanyakan nyanyi. Iya, gue pikir udah fokus di nyanyi tadi, Cok. Iya. Jokes kayak gitu. Iya itu jokes Ardito gitu ya, jokes Pamungkas kalau di tengah-tengah dari lagu ke lagu kan gitu. Sambil ini kan nungguin temennya nyetem gitu. Lu kebayang nggak kalau misalnya Raim nonton ini, anjir itu jokes gue lagi. Iya, dia kan masih Pakai dong. Sambil nyetem itu. Iya. Ada yang mau komeng masih gitu kan. Iya, aduh jokes gue lagi gitu. Tapi emang lo kan udah 2 single ya, 2 lagu ya. Emang mau diseriusin sampai kan kayak si Zawin. Ini Muslim deh yang bikin DJ-DJ-an sampai manggung. Yang di bareng siapa sih? Bareng Dani. McDani sama Ibzi. Yang kan? salawatan-salawatan gitu. Iya, iya. salawatan EDM ya gitu. Iya, Gitu kan iya. jadi serius nyanyi. Lo ada tawaran nyanyi gak? Gue diundang di. Ini udah mirip-mirip pesulap merah bongkar-bongkar nih. Udah Iya. melupakan komedi nih. Dikit lagi Coki nih. Anjing. Melupakan core sebagai pelawak. Enggak, kalau gue sih pelawak tetap harus jadi core-nya. Tapi udah ada beberapa tawaran tapi selalu gue tolak. Oh gitu. Iya. Karena? Lagunya baru dibuat. Oh iya. Ada festival lah nawarin gue, satu festival gede nawarin gue, cuman gue bilang nanti dulu dah. Lagunya baru cuman 2. Nanti kalau lagunya udah banyak dan gue ngerasa secara pertunjukan bisa dipertanggungjawabkan, baru iya gitu. Oke. Karena kan bikin lagu sama nampilin lagu kan beda kan. Beda banget, skillnya bro. kan. Beda gitu. Katanya mau lagu ketiga minta Mas Anang nulis ya. Lu kalau tampil kayak di GBK gitu tiba-tiba. Iya. Masa nggak diterima sih kayak di JIS gitu. Susah bro. Untuk pengalaman. Susah bro, kalau di GBK susah, gue belum punya mentalnya untuk kesana. Padahal di gitu ya. Iya nggak. Gue mendingan stand up gak lucu terus orang turun loh daripada nyanyi di Oh iya. Karena nyanyi itu tuh udah nggak ada outputnya kan, kalau kita kan setup punchline, nah itu kan reaksi kan. Iya, Nyanyi kan ya udah kita tinggal Iya, gitu iya, doang ya. iya, Kalau udah sampai di huin tuh berarti lu udah gitu loh maksud gue. Apa? Itu tuh apa? Lu mah ngedit manual. Iya. Kan Itu editornya. Editor udah yes. Ya udah diedit. Iya. Tinggal render katanya. Tinggal render aja. Tinggal render. Tapi belakangan kalau lo sendiri Cok, apa Cok? Kalau dulu kan lo konten lo tuh nge-roasting kayak dimulai dari Atta Halilintar. Lu nyerang siapa aja dah iya. gitu. Kalau sekarang kan udah mulai wise dia. Iya udah mulai wise. Karena kan ya, memang itu memang Baru kerja editornya. ya yang ini ya tapi oke lah bener lah ini gitu. Iya. Tapi itu jawaban benar karena sekarang emang udah lebih sober kayaknya ya.
Nah kalau dulu kan mungkin kan si barang itu coping mechanism lo. Bisa jadi. Iya kan. Ya, Kalau sekarang apa? Berarti pelarian lo ke apa? Main game. Ya salah satunya. Oh, main game. Main game. Terus punya anjing juga. Oh, lu melihara anjing. Gue melihara anjing. Tapi gue tidak seperti Robby Purba juga ya. Yang terlalu menunjukkan Yang terlalu menunjukkan kasih dan sayangnya. Betul. Karena apapun kalau berlebihan gak asik, Rem. Iya. Enggak, menurut gue mah kalau emang cinta mah buat lu aja gitu. Itu dia maksudnya. Meskipun lu sebenarnya sama Robby Purba kan satu tipe kan sebenarnya kan? Iya, penyuka anjing. Penyuka anjing. Ya, tapi lu Iya. tau gak? Iya kan? Nih, gua mau kasih tau lo nih. Itu dia senior gue di OS. Siapa? Robby Purba. Oh gitu. Tapi bukan itu. Jadi kan beliau kan bikin video klarifikasi minta maaf. Lu udah nonton belum? Udah. Ya, lu silakan nonton. Enggak. Lu silakan nonton karena lucunya di sini. Nggak Kalau ada permintaan maafnya dan bagus. Gue nggak pernah itu. Iya. Tapi jadi kurang serius karena mukanya kenceng banget. Kayak pakai botox tuh kan. Jadi saya mau. Jadi muka sedihnya tuh nggak kelihatan. Iya. Jadi kayak ketarik gitu loh tau. Iya. Beda kayak waktu McDani bikin klarifikasi. Nah. Itu tulus tuh ya. Itu tulus karena kan lebih fleksibel kan. Iya, ada kantong mata. Ada kantong mata gitu. ini begitu. Jadi saya gitu. Waduh. Kayak ada kasihan akunya lah gitu ya kalau Dani. Kalau ini bener-bener bergantung sama intonasi nada. Iya. Itu difficulty very hard itu. Tapi gue respect lah sama Bang Robby. Iya. Tapi ini dari perjalanan lu sekarang, Cok, secara circle, lu jadi lebih ini nggak? Pemilih nggak? Apa lu mau temenan sama yang gak ribet aja lah? Memang yang sebelumnya ribet. Sebenarnya yang sebelumnya memang ada ribetnya juga. Ribetnya dari guanya dan dari orang-orang yang Iya. temenan gitu. Ribet tuh apa definisi ribet tuh? Maksudnya untuk berteman dengan seorang Coki. Kalau berteman sama gua tuh nongkrong opsional. Iya. Nongkrong opsional. Nongkrong Nggak harus tiba-tiba, ayo nongkrong yuk gitu. Iya, dan kadang kan, ya walaupun itu pilihan, setiap orang bebas-bebas saja ya. Iya. Kita nggak bisa ini. Kalau buat beberapa orang kan seolah-olah kayak nongkrong itu menunjukkan seberapa dalam persahabatan dan kekompakan. Ya, betul. Memang menurut gua kalau sekarang mah sama-sama tua juga mending tidur sih kalau gua. Gitu ya. Pokoknya lu sekarang waktu lu tuh dipilih untuk hal-hal yang gak ribet buat lu nya juga kan. Yes. Udah lebih milih ya. Udah lebih milih. Termasuk gitu. jokes-jokes lu juga kan yang Betul. gak bikin ribet hidup Dan lu biasanya ya. yang punya waktu, yang punya kemampuan untuk milih, itu karena padat jadwal. Iya, betul. Ya, benar. Yang dia, gua nggak ngomong soal job ya. Iya. Soal apapun. Kegiatan. Kegiatan. Gue di rumah sekarang udah punya anjing kan. Iya. Tapi nongkrong itu kan salah satu manfaatnya ya punya teman untuk berbagi keluh kesah. Sama anjing kan nggak ditanggepin. Ya, iya memang sih. Tapi setidaknya anjing juga nggak curhat kan. Benar. Jadi both sides gitu loh. Iya. Iya. Kadang dia juga nggak jam 3 pagi. Jadi gini, Cok, gue ada masalah. Iya. Tapi kan seru tau gitu, Cok. Apa? Masa lu nggak menikmati curhatan teman-teman lu sih? Gue menikmati tapi di orang-orang tertentu doang, Min. Atau ada curhatan-curhatan tertentu yang lu udah skip aja lah gitu? Ya kalau misalnya curhatan-curhatan tentang masalah cinta kayaknya gue skip. Ya kan udah lewat lah. Dia udah lewat. Karena menurut gue orang yang curhat masalah cinta udah tahu solusinya. Dia cuma mau didengerin doang dan itu bikin males. Oh iya. Percuma lu kasih tahu juga gak akan Iya, ini. dia udah tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia cuma pengen ngedengerin. Cuman ada orang yang pengen dengerin. Ya itu ada yang namanya psikiater dan psikolog. Iya. Silakan bayar mereka saja gitu. Tapi dari materi lu stand up yang terakhir kan lu nonton tuh. Sama keluarga udah mulai akrab tuh ya. Oh, udah mulai. Udah mulai bonding lagi dari kejadian terakhir. Iya. Nah, sekarang kalau ditanya support system lo siapa, Cok? Ya keluarga udah pasti. Komunikasi lancar? Lumayan sekarang. Keren, gua enggak. Padahal gua nggak ada masalah apa-apa di masalah ini. Iya. Tapi makin tua tuh justru malah makin males tau harusnya. Lu malah pas sekarang udah makin... Gue definisi lancarnya dibanding yang dulu sih sekarang termasuk Membaik lah ya, membaik. Sekarang membaik. Progresnya. Lancar dalam konteks bahwa kalau dia ngechat sekarang gue ada balesannya. Oh, kalau dulu Kalau total. dulu enggak. Iyalah. Kalau dulu kayak misalnya Blur soalnya kan. Gimana gue bales, Cok? Iya, ngeblur. Dulu ngeblur. Itu jokes yang tahu-tahu aja ya. Gak usah diapa-apain. Gak usah diapa-apain. Gak usah diapa-apain itu. Gak usah Itu diapa-apain. gak usah diapa-apain itu. Itu gak usah diapa-apain. Tapi kalau support system di komedi deh, nggak mungkin keluarga. Kombut gak lu? Lu kombut gak? Ya kan, lu keluarga enggak.
Komunitas juga Dulu enggak. gua Jadi lu kombut, kemana, Cok? Gue dulu kombut. Dulu tuh kapan? kapan? Waktu 5 tahun yang lalu gue kombut. Sekarang gue cuman gue tulis, gue coba, terus dari reaksi penonton aja. Oh, benar-benar pure gitu. Open mic. Open mic doang gue. Oh. Karena kombut paling jarang sih gue, cuman kombut paling cuman sama 1 atau 2 orang. Itu doang. Tapi udah nggak seintens dulu. Gue lebih langsung gue coba. Habis itu nanti gue rekam, terus dari situ gue coba nih gue kesini, ini coba. Tapi kalau nggak tahu deh kalau dengan image lu yang dark joke cak gitu ya. Hah? Sekarang lu jadi ini nggak? Jadi takut di bubble kayak penonton tuh pasti pengennya lu jokesnya yang gitu-gitu terus gitu. Oh iya, Dulu. itu pasti ada. Jadi dulu tapi, kayak pengen keluar, gue capek juga nih bahasa PS sekali yang bener banget. Tapi gue rasa nggak harus orang yang dark jokes ya. Siapapun yang punya jokes tertentu dan dia terkenal karena itu, pasti nanti penontonnya akan minta yang seperti itu lagi ke dia. Dan menurut gue itu challenge semua stand up comedian sih. Iya, misalnya kayak gue ngatain orang gitu. Kayaknya Iya. kalau nggak ngatain orang tuh kayak Iya, penontonnya iya. kayak aduh mana nih gitu. Performers atau orang yang berhasil ngelewatin fase itu di dunia entertainment yang paling sukses salah satunya Coldplay menurut gua. Iya, dia bisa ngajak fansnya bertumbuh bersama musiknya. Yellow kan gila banget, Yellow kan Iya. sama My Universe kan. Ya tapi fansnya Coldplay masih bisa, oh iya masih ada Coldplaynya gitu. Tapi ada yang ngajak kombut lu nggak? Ada Orang yang memang pengen ada kombut orang, sama lu? tapi kalau gitu ya gue bantuin gitu. Pasti itu tiktoker yang gitu. Bang, ini udah bener belum? Bukan masalah. Ada. Tapi kalau gue ya Cok, kalau lu tiba-tiba mau bikin bukan special show ya, lu mau bikin show lo ya, show aja lah ya. Iya. Lu bikin kompilasi materi-materi lu sebelum MLI. Wah anjing gue udah malu bawa. Justru itu Cok. Jadi hal-hal yang Iya, yang ini yang apa yang ada orang ketabrak, mayatnya ditutupin koran. iya, Nah, itu. materi lo ini kasir, saya ulang ya, diulang. Itu Cok, lo bawain itu set setengah jam Cok, ayo Cok, please Cok. Bawain materi-materi, orang kan pasti kayak, Saya orang kan mungkin pertimbangkan ya. banyak tahu lo kan materi setelah lo bareng Wah, Coki anjing Muslim banget kan itu. jadi yang Itu genrenya jokes udah anjing banget ke situ-situ tuh. Gak banyak yang tahu materi lo sebelum itu. Ada kalau gue ada waktu itu jokes gue ini wadididau banget nih. Jadi waktu itu karena gue suka makan pecel lele di Juanda Depok. Jadi waktu itu gue lagi makan pecel lele. Itu tuh terinspirasi dari kalau gue makan pecel lele. Itu tuh suka ada orang motor knalpot Bronx. Iya, lewat. Ada jokesnya gue tulis gini, gue lagi makan nasi uduk, terus ada motor, weng. Gue lihat, makan lagi, weng. Gue lihat, makan lagi, weng. Gue lihat, harus rule of three kalau dulu. Iya. Gue lihat, weng. Motor gue. Dulu jokes gue begitu-begitu bro. Iya. Malu bro, lu kuat setengah jam nonton abis begitu, itu, bro. abis lo itu terus lo komenin di jokes gue gitu. Jadi ada kayak band udah sekian tahun terus akhirnya satu konser bikin bawain album pertama, ngerti gak gitu? Iya. Enak, Coba Cok. nanti saya pertimbangkan. Biar orang juga akhirnya ketawain lu tuh kayak ngelihat progres lu, oh bisa begitu ya. Gue sih pengen lihat Beat Legend itu tuh. Ya paling Kasir. yang penonton lu nggak nyangka ya dulu Coki makan pecel lele. Iya, paling reaksi ke Anjing, situ sekarang Cok. aku juga masih makan. Pecel lele enak Remin. Gila banget. Jadi nggak fokus sama joknya. Jokes ya, enggak. Bodo amat joknya. Iya, ternyata waktu di Depok Coki bawa pecel flyover lele. ya. Ternyata ada gitu ya pengalaman hidupnya. Pecel lele ada di Depok. Waduh. Emang lu masih di Depok sekarang enggak kan? Dulu gue masih di Depok. Sama ini juga Cok, soal pergaulan. Ya. Kan kalau orang-orang yang nggak kenal lo tuh, Ya. banyak yang nganggep lah itu tuh anak dajal apa gitu lah. Wadididiu. Iya, perspektif orang tuh udah, lu tuh Bandel lah. bandel lah gitu. Ada nggak pernah bilang kayak, itu ternyata orangnya baik ya gitu? Ada tapi dikit. Ya karena lu kan nggak dekat sama banyak orang juga. Jadi orang ketawa lu. benar. Dan kayaknya kalau gua anak baik itu nggak laku dijual juga. Ternyata yang laku dijual tuh yang salah pahamnya orang gitu. Oh. Jadi tinggal kita Karena makin banyak tuh gara-gara yang suka ada, yang benci ada, jadi rame. benar, ya kan? benar. Tinggal gimana kita bisa mengkonvert keributan itu menjadi revenue aja sih dan Ya, exposure aja sih. Yang mana itu kan gak semua orang bisa lakukan kan menurut. Iya. Apa kebaikan yang pernah lu lakuin yang lu inget Wah gila buat orang? anjing.
Tapi yang personal lah gitu ya, jangan yang kayak Itu nyumbang. kalau ada kayak nenek-nenek pengen nyebrang, lu tolongin atau? Oh, pura-pura nggak lihat. Itu, taruh dah, itu contoh kapan? Itu masih ada nenek-nenek mau nyebrang. Iya. Zaman kapan? Emang masih relate itu? Ya kejadian udah itu oke, zaman nggak sekarang? ada. Nenek-nenek duduk di KRL, lu kasih nggak? Gue tuh trauma sama satu kejadian ya, Min. Dimana gue lagi parkir di daerah Jakarta, gue lupa di mana. Ada ibu-ibu jual salak. Tiba-tiba nyamperin gue gitu. Beli salak saya gitu. Dan gue tahu dia bohong gitu. Dan semenjak itu gue merasa semua ibu-ibu begitu bohong. Bohong kenapa? Ya dia suka nipu, modus-modus nipu gitu, Min. Nggak sesusah itu. Jual gitu. salak. Iya, dia jual salak nipu. Dia bilang katanya, tolong dong ini salak saya satu-satunya. Saya butuh duit untuk pulang kampung kemana-kemana. Ternyata itu omongannya template. Ternyata biasanya. omongannya template gitu. Kayak ini kayak orang yang bantuin dong beli kaos nih buat ongkos ke Cianjur, biasanya gitu. Iya. Beli kaos ke Cianjur. Saya nggak punya ongkos pulang gitu. Iya. Betul. Tapi terus lo untuk orang yang agak males bergerak di ini ya, kegiatan sosial ya. Udah ada Willy Salim. Iya. Nggak, tapi lo kan akhirnya tergabung ke Malaka Project, itu bukannya gerakan sosial ya? Iya, Gua iya. nih Coki dikit lagi filantropi nih, dikit lagi nih. Waduh. Iya, itu kan gerakan pendidikan ya? Iya itu kira pendidikan. Ya menurut gue pengen lah diingat ada sedikit positifnya lah. Jangan semuanya inilah gitu. Iya. Ini Tapi lu kan nyambung tuh sama orang-orang itu, Cok. nyambung. Satu Nyambung. circle itu. Nyambung, tapi ya udah. Gue bergaul cuman pas untuk kebutuhan itu aja, untuk ngobrol-ngobrol itu aja. Tapi nongkrong bareng enggak. Kayak misalnya ini enggak. Karena kayaknya mereka kan udah punya visi misi yang jelas ingin mengubah sesuatu apa kan. Gue kayaknya enggak. Lu bisa dimulai dari ini nggak dengan nyuruh Ferry nyisir? Gak bisa bro, karena kalau terlalu rapih kelihatannya kayak scammer. Tapi kalau kita berantakan itu kayak Einstein. Oh Dan orang-orang pemikir tuh memang pemikir harus ya. ada. Oke. Apalagi dia stoik kan. Iya bener, apa adanya. Semua filsuf-filsuf Zen, stoik ya. tuh harus kelihatan aur-auran. Gua nggak tahu itu dari mana tuh. Gua nggak tahu itu dari mana tuh. Susah bro. Iya, Ferry. iya. Sebenarnya jadinya sih agak dicukur ininya juga. Soalnya ininya juga agak gini-gini kan Ferry kan. Marapin poni sih biasanya itu sih. Benar. Atau pakai bando lah gitu ya. Minimal mah sih. Bener sih. Gua mau ya ampun tapi kayaknya kelelap. Waduh, nggak relate tuh Gen Z tuh. Udah terlalu bercandanya. banyak. Kan tadi udah ngebahas jok masa lalunya. Iya, jangan diterusin jauh. Anjing dia sok-sok bilang itu udah gak relate. Dia tuh pakai baju korn. Itu lebih gak relate lagi bangsat. Ngapain lu pakai baju band pop? Salah. Waduh. Salah. Ya, untuk beberapa orang memang ini pop. Terlalu pop. Memang benar. Ya kan itu pop. Ya ini kan ini mengenang masa jaya aja. Dia gak ngerti Popcorn. Dia nggak Tapi gue ngerti. kaget juga sih. Tapi gue kaget juga. Gua tahu gua popcorn Renin. Dia mau ngelurusin aja. Kecewa sih gua untuk orang yang terkenal jokes penulisan sih. Itu kan di stand up bukan di host. Oh iya benar. Beda. Benar. Ini hobi lainnya Coki juga gamers ya. Kalau dulu lu sempat jadi caster juga, sekarang udah Sempet. nggak? PUBG ya? PUBG Atau apa? Muslim, PUBG tertan Muslim. Gue Dota. Gue Dota. game-game PC. Oh, bukan mobile ya? Enggak, gue gak suka game mobile. Karena menurut gue setupnya gak enak. Kan praktis. Tapi Ya memang. bisa dimana Tapi aja. karena harus ada yang dikompensasi kalau lu bisa main game di HP kecil gitu. Enggak, experience-nya enggak semenyenangkan kalau lu main di yang setupnya lebih gede. Lu kaya sih waktu dulu. Anjing lah kagak bro. PC. Itu kan ada di rental-rental murah. Zaman dulu kan Warnet. nggak ada zaman dulu. Warnet, mah. Warnet. Iya di Depok banyak di sekitar Iya. Margonda. Warnet tuh ada warnet. Lingkungannya ada lah. Kalau di gua kan cuma bisa ngeprint. Ya, yang bisa ngeprint. Yang di print kayak Zuma gitu lagi. Iya. Zuma. Ya. Tapi lo pernah mengambil sisi positif dari bermain game gak Cok? Kayak ada pelajaran, kan ada tuh orang yang Bro, game yang gue suka tuh kayak GTA gitu. Apa sisi positifnya bro? GTA. Iya Gak ada sih. bro, itu gak ada sisi. Mortal Kombat apa sisi positifnya bro? Mortal Kombat, iya sih. Red Dead Redemption. Ya tapi kan lu bisa nyari nilai kayak oh gini ya hidup bebas tuh tidak semenyenangkan itu. Iya, Ya benar. ternyata hidup bebas nanti bisa ada bintang-bintang polisinya juga ya. Dan itu saya udah mengalami itu. Itu saya bintangnya 3 lah itu. Iya. Maksimal kan 5.
Iya, Saya 3 karena mobil polisi doang. Belum ada helikopter Belum sama ada tank. helikopter. Sebenarnya kalau mau dicari value positifnya semua bisa dicari. Kayak Mortal Kombat kan bisa value kesetaraan. Ternyata cowok sama cewek boleh pukul-pukulan. Betul. Iya dong, betul. kalau di Mortal Kombat kan. Iya, iya. Dan di fatality-nya kan gak mandang gender. Nggak mandang gender. Kan nggak mungkin kayak, nggak boleh mukul perempuan. Oh iya gitu. Iya. Nggak seru Mortal Kombat kayak gitu kan. Betul, betul, Equality di Mortal Kombat. Equality. Iya. The real equality itu dari Mortal Kombat. Mortal Kombat. Betul. Kalau mau betul. dicari-cari bisa Pembelajarannya aja. pasti ada. Ada. Sekarang yang dimainin apa berarti? Masih Dota? Sekarang gue Dota udah enggak. Sekarang gue lagi main. Dota tuh lama mainnya. Iya lama banget. Itu Dota tuh dari zaman 2000-an awal kayak udah Dota. Masa masih Gua udah Dota? Coba lu ganti sama kegiatan ngapalin Quran gitu. Iya benar. Munakosah cok, munakosah. Iya. Nanti Lama bener. saya jadiin referensi ya. Iya. Apa yang dimainin berarti? Final Fantasy 16. Lu PS enggak ya? Berarti Itu Final Fantasy 16 di Oh, di PS Di ya? PS. Sama gue lagi pengen nyelesain Baldur Gate 3. Ya, itu di PC. Yang gitu-gitulah pokoknya. Nanti gue kelihatan nerd ya, nggak usah. Iya. Mobile Legend lu gak mau main, Cok? Enggak, gue dari dulu nggak suka gue min. Gak suka gamenya, gak suka, Nggak suka komunitasnya? Kalau boleh tahu. Kalau komunitasnya mereka orang baik, tapi awkward aja. dulu gue kan sempat jadi caster. Iya, caster. Gue banyak ketemu pro player. apa Iya, segala macam. Iya. Iya mereka terlihat hidup kalau begini. Oh, oke. Kalau ininya dia begini, ya udah. Kayak PC. Orang lain ya? Iya, kayak PC lagi dimatiin begini. Karena kan dia menemukan kesenangannya kan Iya, dan gak apa-apa di juga. gamenya gitu. Iya, gak apa-apa juga. Kaya-kaya loh mereka, gila banget bro. Iya. Iya, yang Perputaran uang sama aja gila. yang kaya sama kaya, yang gampang. Iya, yang belangsak juga banyak sih. Bener. Kayak anak stand up aja kayak stand up ini hidupnya ini yang nganggur banyak, Cok. Masa Iya. sih? Elah. Lah ini yang gak ada di gambarnya. Emang masih banyak yang nganggur ya? Loh, lo gak tahu data BPS 10 juta Gen Z pengangguran. Oh, 10%-nya anak komunitas. Lu gak tahu datanya. Tapi ini juga, Cok, ngomongin soal hidup di luar komedi. Iya. Lu kan bercanda, lu kan kadang-kadang suka, kalau misalnya sama kita kan bercanda straight aja tuh. Maksudnya Iya. kayak, wah ini kita Iya, lempar iya, jokes iya, aja. iya. Nah kalau di luar circle komedi, lu agak nahan. Secara kan lu udah kayak Malaka Project tuh circle-nya bukan komedi tuh. Yang gitu-gitu, dunia-dunia lain tuh udah bukan komedi tuh. Nah, untungnya di circle gue sekarang sih gue berteman sama orang yang kita udah ngerti bercanda satu sama lain. Jadi kita udah nggak perlu. Ya lu kan kenal dalam keadaan sama-sama udah Iya, diketahui orang. Iya, jadi kita tidak perlu saling menjaga satu sama lain. Tapi kalau misalnya lagi meeting sama klien atau sama apa, di luar orang, gue juga jaga-jaga. Gue nggak bakal, misalnya ada orang di kantor kayak misalnya, kenapa bapak saya meninggal? Wah, gue nggak gitu juga. Gue juga tetap ngerti menempatkan diri secara sosial, mana yang boleh diketawain. Paling nanti begitu dia pulang baru, wah. Wah, kenapa bapaknya meninggal lu ketawa? Gak tahu bro, gue udah rusak aja gue. Gue udah rusak. Jadi waktu itu ini true story. Jadi waktu itu pernah, gue lagi meeting. Habis itu kliennya nih, iya anak saya sakit, parah. Nah terus temen gue nanya, terus dia kenapa? Dia kenapa? Ada kayak gituan ya kan? Meninggal. Jadi kayak ada timingnya gitu. Dia kenapa? Meninggal. Gue ngakak bro. Sumpah gue gak bohong. Kenapa? Nah gak tahu bro, itu yang gue gak tahu. Gue ngakak. Abis itu, aduh sorry bang. Gitu. Sekali doang tapi Sekali momen doang. itu. Iya, abis itu gue langsung udah ngerti gimana cara menahan diri kalau kayak gitu. Gue selalu gigit lidah. Atau gue selalu mengalihkan pembicaraannya nggak ngomongin soal itu. Oh. Kalau udah mau mulai yang sedih-sedih gitu, gue nggak pernah. Lu distraksi lah ya. Gue distraksi. ya. Enggak, kalau lu tanya kenapa nggak ada jawabannya Remin. Masa sih? Refleks. Gue udah rusak aja. Enggak, ya kan biasanya ketawa itu gara-gara kita ke-trigger kan. Misalnya ada bayangan apa yang mungkin orang lain gak ngebayangin gitu. Benar. Lu ada apa di kepala lu tuh? Nggak Lu tahu. ngebayangin apa? Kayak ini nih. Anak saya sakit. Kayak ini ya, kayak terus kata-kata tiba-tiba terakhir sebelum meninggal ya, yang Iya, ngebayangin kayak ya. waktu lu tau gak cerita yang ada oknum perempuan yang bakar suaminya. Yang gitu-gitu Dia ya. jadi orang, itu gue gak kakak, gue gak tau. Gue gak tau kenapa. Karena pasti, dan lu tau gak yang lebih gilanya lagi ya, di X banyak yang belain loh. Belain ceweknya. Belain Oh iya benar.
Karena cowoknya ya suaminya ngabisin gaji kan buat judi online kan. Oh, ya emang harus di Harus dibakar. Oh ya wajar sih, emang wajar sih. harus dibakar Wajar sih. lah orang-orang Iya. gitu wajar. Iya gila, gue gak tau kenapa gue kadang tuh ngeliat kayak gitu aja kenapa gue ketawa. itu ada konteksnya lucu gitu karena dianya salah terus ada konsekuensinya lah gitu. Iya. Cuman meskipun ekstrim tapi lucu gitu. Oh sampai segitunya ya. Kalau yang sakit tiba-tiba meninggal kenapa lu ketawa? Gak tau, gue aneh aja bro. Kayak yang ini, yang bos rental. Yang ngambil Kenapa ya? mobil Yang ke satu daerah. ke satu daerah, yang ngambil iya, mobil yang dia. mau ngambil mobil. Ya, yang mau ngambil dia. Lo ketawa pas lihat berita apa nonton videonya? Enggak, kalau nonton videonya itu serem banget. Oh iya. Tapi di headline-nya entah kenapa lucu. Apa? Karena gue baca beritanya gini. Jadi itu kan mobilnya dia bos rental, dia ke kota itu. Terus di kota itu katanya satu Iya. jaringan lah. Iya. Bukannya bawa polisi, ini beneran loh, dia bukannya bawa polisi. Dia bawa kunci serep, terus diem-diem gitu. Iya. Nah, sekarang maksudnya kan dengan segala hormat. Iya. Mau itu punya Anda atau tidak, cara Anda juga kan. Iya. Tinggal teriak maling, bener nih. Enggak saya ya, kenapa Anda susah. Iya. Gak bisa. Caranya gitu. wadaw ya. Caranya kenapa ada gini ya? Itu buat biar nggak ngembang aja. Biar ngembang, buat nahan-nahan ini. Iya. Pantesan dari tadi gue. Ini kita pengen ngasih tahu juga kalau Suci 11 mudah-mudahan segera ada lagi ya. Jadi siapa tahu buat yang ingin menjadi The next. The next Ridwan Remin. dan Coki nggak mungkin Dan gua juga- dong. Lu juga. Ya elah, yang keluar pertama emang gak usah dihitung. Tapi kan pada akhirnya Anda yang di sini. Oh iya benar. Iya loh. Betul sekali. Yang keluar keempat mana nggak ada. Iya bener juga. Harus pilih-pilih tuh waktu keluar. Tapi yang keluar pertama banyak yang bagus-bagus loh. Uus. Uus. Ya. Uus. Lu. Lumayan. Udah. Udah. Kukuh. Enggak, lu boleh keluar pertama asal lu bisa nge-MC. Nah, itu. Benar. Benar. Minimal nggak perlu lucu, yang penting public speaking lu aman. Iya, Lu mau tau gak? Lu mau tau gak yang bikin Kompas bingung apa? Kan Kompas kan bikin kompetisi stand up, tapi kan pada akhirnya programnya kan tumpuannya di MC kan? Iya. Coba bikin kompetisi MC. Iya. Iya, benar. Gimana coba? Itu kayaknya mah itu. Iya. Bingung dah nanti deh. Pertanggung jawabannya bingung dia tuh. Susah. Masa MC-nya 10? Susah. Iya, pada akhirnya kan sekarang masih pakai ini gak sih? Yang menang kemarin nggak akan nge-MC di yang selanjutnya? Udah Udah lama enggak. itu semenjak Belum Uus tuh udah enggak. Enggak. Uus nge-MC tuh. Tulus yang Kita merusak suci tuh. tradisi itu ya. Suci 7 aja kita siapa? Hifzi sama Gita ya. Hifzi, gitu Gita. Ya. Itu udah enggak. Tapi emang tuh lucu-lucu banget Iya, sih emang itu udah MC. yang Makanya gitu lu banget. boleh keluar kapanpun asal bisa nge-MC. Iya. Benar. Benar. Nah ini kalau dari Suci sendiri, ternyata banyak yang lupa kalau lu tuh alumni Suci. Ya. Kayak lu kayak image-nya tuh dari ini aja neraka bagian mana gitu tiba muncul aja gitu. Tapi bukan cuma Suci doang lagi. Anak idol juga susah loh. Biasanya kan anak idol Oh iya. Udah mulai- Judika kan akhirnya kita lupa dia pernah idol. Gisel. Iya. Serius lo dia pernah idol? Gisel idol lo nggak tahu. Gisel Idol itu. Gisel Ya idol. itu dia. Ya, berarti kan dia berhasil lah melakukan beberapa konten lah ya yang bisa membuat kita lupa gitu. Orang juga nggak inget dia bisa nyanyi. Cuman kita tahu dia bisa. Iya. Tapi susah loh, tapi apapun kompetisinya tuh susah. Kayak Aci bisa lepas tuh Aci Suci kan akhirnya orang Suca. Iya. Karena terus- film ya. Iya film. Siapa lagi yang pernah yang kita Bintang Emon segitu gedenya kayaknya orang juga banyak yang nggak Oh iya, tahu dia Suca pernah ya. Suca 1. Itu Sudah si dua. itu Raim Lawade. Iya. Dia juga kompetisi ya. Kompetisi Di kan? TV sebelah kan. malah dia lupa pernah stand up kalau dia. Emang dia mah gampang lupa sama yang ngebantu sih. Waduh. Wah, kalau itu sih saya nggak kenal ya. Saya minum dulu deh kalau gitu. Ini karena teman-teman komunitasnya. Iya. Benar. Benar. Lo kalau si Suci 4 tahun berapa Cok? Berarti Cok. 2014 ingat banget gua. Gua baru lulus Kuliah. ke kuliah langsung ikut Suci. Karena waktu itu Lo pernah ikutan gagal nggak tapi? Suci 3. Oh Suci 3 lo ikut audisi? Iya, gue Suci 3 ikut audisi, tapi datangnya telat. Terus gue ngomong ke Kemal, gue nggak tahu Kemal masih inget nggak? Kemal Palevi? Iya. Ah dia. Jangan kan sama lu sama dia aja nggak ingat. 2014 sama dia masih tahun kemarin. Sama dia. Iya. Sama dia. Apalagi omongan 10 tahun lalu Cok.
Dia jangan sama dia, sama Rian Ricis aja nggak ingat. Padahal follow-followan lo itu. Ini Apa lu ngomong apa? gue ngomong, lo ngapain Cok? Ini gue telat. Coba gue ngomong dulu ke panitia, siapa tahu bisa gue bantuin lo ikut audisi. Ternyata nggak bisa. 2000 itu yang Suci 3 tuh akhirnya yang dari Depok yang lolos tuh Rispo sama Viko. Iya. Urutan itu dia tampilnya. Iya. Oh. Itu materinya Viko yang suara semut, sama suara buaya yang Materi gitu. audisinya ya. Habis itu dia Lu gini-gini yang di rumah main biola tuh. Apaan sih? Gini-gini aja lu. Gini-gini. memang bingung. Ini biar editor kerja nanti di bawah ada teks karaoke. Kalau teks karaoke lewat gitu. Ada Mars Suci. Suci ada Marsnya nggak sih? Suci ada Marsnya nggak sih? Enggak, belum ada. Itu harus bikin bro, udah 11 tahun bro. Iya. Harus Kampus Suci ada Mars ya tapi. Kampus Gimana sucinya Min? aja. Kampus. Kampus yang baik gitu. Anjing, ada yang dipikirin aja. Yang ada dipikirin aja itu dikeluarin anjing. Aduh. Ini Template balik kampus Suci, kampus yang baik anjing. gampang banget. Ini kasih dong tips untuk sekarang kan kalau bilang anak stand up, misalnya stand up tuh, stand up komedi tuh udah banyak banget gitu. Untuk nyari yang menonjol tuh susah lah. Ya. Kalau untuk Suci 11 lo ada tips nggak buat calon-calon? Kerja aja bro. Karena perjuangannya udah setara kayak lo pengen sukses di industri musik. Iya. Nyari diferensiasinya susah ya. 5 tahun Iya. yang lalu, 7 tahun yang lalu, nggak sebanyak itu pemain. Lucu aja nggak cukup ya? Kalau 7 tahun yang lalu, lucu masih cukup. Iya. Sekarang lucu bare minimum. Iya, apalagi kan setelah season berlewat tuh kita standarnya tuh si juara itu kan. Exactly. Iya. Suci 1 kayak lu harus lebih bagus dari Rian gitu. Benar. Sementara kan standar Suci 1 mungkin ya gitu aja udah Benar, dapat benar, atensi gitu. benar, Makanya benar, Gi benar, Pamungkas lebih dari itu Benar. pas final. Tapi gue bukan ngomong ini untuk mendiscourage kalian untuk ikut Suci ya. Malah menurut gue tipsnya adalah ya lo harus tahu kekuatan lo tuh di mananya gitu. Lucunya itu kalau lo mau masuk ke kompetisi Suci, lucu tuh udah sebuah kewajiban. Iya. Intinya mah nggak usah terlalu lo harus sudah menganggap diri lo lucu dan udah paham hal tersebut. Yang nextnya gimana lo bisa diingat. Betul kata Remin tadi, jaga-jaga kalau lo keluar pertama, tapi kalau lo diingat kan itu bisa jadi batu loncatan lo untuk di ini yang Iya, selanjutnya gitu Iya. menurut gua. Kalau di angkatan lo siapa yang orang yang paling lo inget lah di awal-awal karantina gitu? Dodit. Iya, kayak semua orang inget Dodit dah. Iya. Dan yang Pada paling masanya dia. Yang paling deket sama lu lah. Maksudnya kalau Dodit kan secara keseluruhan angkatan gitu. Oh, Dodit secara paling menonjol entertain, gitu. secara Tapi kalau kalau gue kan cuman Dani Beler ya, itu karena sekamar satu-satunya kan. Habis itu kan gue keluar habis itu. Dia cuma nginep sekali. Cuma nginep sekali gue. Itu bahkan orang hotel kira itu ini dari pihak Ya, tapi kan hotel kita. makanya misalnya ditanya siapa paling ingat angkatan gue, Dani Beler karena teman sekamar gue. Pernah nginep semalam gue. Staycation semalam gue. Nah, menariknya gue tuh waktu itu ada di satu angkatan yang semuanya punya strong personality. Ya. Ada Abdur, ada David, Jawin. ada Jawin, Hifzi ada juga. Hifzi, ada Keling, Pras Teguh ya? ada Pras Teguh. Oh iya, kuat. Itu tuh jadi semuanya tuh ingat gue. Ada Gita Bebita, Oh iya. ada Pak Yudit. Nah, kemudian udah mulai yang udah agak reda. masih dia di sana. Oh iya, maksud gue yang dia udah nggak terlalu fokus ke industri entertainnya gitu. Jadi gue semuanya ingat. Oh. Gue semua ingat. Di situ itu sebuah show yang gue nggak akan pernah lupa. Iya. Karena waktu itu yang ketiga kita lagi meledak banget. Yang keempat kayaknya lagi tinggi-tingginya deh waktu itu. Iya, lagi ditunggu Ada banget. Dodit lagi. Iya. Tapi orang yang paling baik menurut lu di angkatan lu siapa? Ini baik, emang baik nih orang nih. Mas Parno pasti ya. Iya sih. Iya dong. Gitu. Pasti. Ini konteksnya peserta kan? Iya peserta. Kalau gue kan nggak tahu ya karena kan gue nggak lama Aduh, gabung. anjir lucu banget lagi. Tapi gue inget Remi sama Mamat sih nggak sholat Jumat, gue gitu inget gue. Iya. Pas hari Kamis kan. Iya. Benar. Anjir untuk orang yang keluar pertama ingatan lu banyak juga. Iya. Ingat gue. Karena Kalau momen itu. semua dia inget gitu apa ya. Biar kalau ada talk show gitu saya pernah di Suci. Pernah bareng Mama. Bareng Mamat. Iya. Ingat gue. Yang paling baik itu Sama Muslim kayaknya belum terlalu ini ya. gua kenal dulu gua kenal Muslim tuh
di Suci 5 Karena kombut. karena kombo. Iya. Tapi yang paling baik di angkatan gua semuanya baik, tapi gua harus Alpi Sugoi? Alpi Sugoi kan angkatan 3. Oh 3 dia. Dia 3. Dia tuh 4 besar Alfi itu. Alfi. Alfi itu 4 besar. Semuanya baik lah. Yudakan. Emang kalau Wise jadi nggak asik ya? Kagak bro. Ada satu yang sebenarnya baik, yang orang sebel sama dia tapi sebenarnya baik. Siapa? Lian. Oh itu Suci 4. Suci 4. Kenapa dia? Dia nggak pernah ada masalah sama gua. Oh. Tapi dia punya banyak masalah sama orang. Dan ternyata berapa tahun kemudian jadi saya yang begitu. Iya. Kayaknya karena bergaul sama Lian kayaknya sih. Iya. Udah nggak stand up lagi tapi kayaknya. Tapi dia dokter. Oh dokter ya. Bener lah, itu udah bener lah bro. Iya. Iyalah, Dia udah nggak salah pilih jalur. Nggak salah pilih jalur itu. Gue tuh jujur kalau ke salah satu yang bikin gue males open mic tuh, gue udah pedih kayak gitu-gitu. Karena banyaknya asap. Ya lu di Iya. tempatnya di mana? Kalau di open mic Bogor nggak aman. Oh, karena pakai se- IQOS semua ya? Iya, semi outdoor juga sih. Oh, semi outdoor Karena- juga. Karena kan sering hujan, jadi nggak ada. Berarti lebih ke permasalahan daerah aja. Daerah. Tadi udah lumayan oke loh tadi dia tuh. Iya. Gue mau datang ke open mic yang komunitasnya semua pakai IQOS. Jadi mata gue nggak pedih sana. Mau gue. iya. Gua pedih kuat ya. Yang nggak kuat tuh biasanya kalau tempat serame itu tuh baunya. Nah, kalau IQOS nggak ada baunya. Nggak. Iya. Yang ada baunya nih video Coki di sini nih ya. Bau Zaman-zaman permusuhan kan ini. Jauh-jauh, mah. iya. Sama ini ya. Astaga. Bejah banget ya, masih bejah The Fly nih. Astaga. Lu inget gak materinya? Tanpa nih. Coba tanpa sebelum kita lihat. diputer. Mas ingat nggak? Lupa. Satu aja. Beatnya. Ayo. Ayo dong Cok, jangan ragu-ragu dong. Ayo. Masyarakat menunggu nih. Itu ada teksnya tuh, gue ini orangnya humoris. Nah, itu lanjutannya itu Cok. Oh iya, ini gue, wah kalau diinget-inget gue udah meninggal juga nih. Ini tentang lempar bunga deh kalau gue nggak salah. Bener nggak Oke, sih? coba kita lihat, cek. tonton. Oh, jadi compare sama kawinan sama pemakaman ya. Ini orangnya humoris. Wah, jijidau. Saking humorisnya gue, kalau gue meninggal, gue nggak mau di acara pemakaman gue ada tabur bunga. Gue mau ada lempar bunga, biar kayak di pernikahan. Tapi nanti yang dapat bunganya yang selanjutnya meninggal. Gue gak kuat bro, ide lo tadi gue tolak tadi. Gue setengah jam gue ngomong gitu, gak kuat bro. Gue aja gak kuat, yang nonton gak kuat, dah bro. Langsung gue tolak setelah gue lihat konkretnya. Iya, Setelah gue lihat konkretnya, cringe. Cringe Gak ya. kuat, bro. Tetap bisa boy materi kayak gini-gini, tapi yang nontonnya berdua aja kan. Radit. Dan satu hal yang menarik ya, yang ketawa itu, yang ketawa banget di situ itu cuma Radit. Iya. Radit itu, ya dia ada meninggal juga ketawa bro. Iya. Enggak, kalau Sebenarnya. Radit itu sebenarnya nggak bisa jadi patokan ini lucu apa enggak, karena ketika kita ngomong apa nih di kepala dia tuh udah kemana gitu. Ya, memang. Jadi sebenarnya yang lucu tuh karena bayangan dia gitu. Memang benar. Iya. Dan yang gue bikin seru ngobrol sama Radit, kita tuh kalau ada misalnya meninggal apa, dia ketawa, gue ketawa, jadi gue merasa tervalidasi. Iya, karena Radit. Karena Radit gitu. Iya. Iya, bisa jenis sih sebenarnya. Iya. Oke, ini ada video lo di episode 1 ya. Astaga lo. Ya tapi emang kompas. Ayo kira-kira yang pakai kerudung itu mikirin apa ya? Dia pasti mikirin, ini pasti yang tampil Ini bakal yang- jadi musuh masyarakat. Tapi Suci 4 tuh masih ada penonton bayaran atau udah full? Enggak, full. Udah full beneran ya? Udah full. Bukan penonton stand up tapi ya? Karena Apa keluarga itu ya? kayaknya keluarga deh. Keluarga ya? Kayaknya keluarga. Emang penonton stand up gimana? Iya enggak, maksudnya kayak kan kelihatan gitu kayak yang kerudung biru sih gue ya. Stand up memang bawa tulisan apa namanya punchline. Rule of Ya, three. Oke. Gitu. Sorry. Oke, ini videonya ya. Ya. Mana? Lo sering lihat gak sih? Ada orang yang nulis nomor telepon Aduh. di duit gocengan. Itu keren ya, lihat ya. Tahu kan? Ini sampai Aduh. sekarang gue nggak pernah tahu motivasinya nih orang nulis nomor telepon di duit gocengan. Tapi gue yakin, Aduh. pasti lo semua belum pernah kan? Telepon nomor telepon itu. Gue pernah, men. Gue telepon, bener, yang angkat Imam Bonjol. Halo. Ini cringe bro. Cringe banget bro. Cringe banget bro. Masih ini ya, komedi bohong ya gitu ya. Komedi bohong. Masih komedi bohong ya.
Kata siapa itu, Bong? Oh bener. Dulu itu Tapi dulu pada masanya ya nonton hiburan gitu aja tuh udah jadi sesuatu yang baru gitu kayak ih bisa gitu ya orang. tapi akhirnya nih video-video lama gitu tuh menunjukkan ke gua dan ke beberapa teman-teman memang komedi tuh berkembang bersama orang. Berproses ya. Iya, komedi itu berproses bersama orangnya. Ya, ya, Dulu tuh ya, gue memang, kalau nggak salah di sini tuh gue juga ada beat tentang Michael Jackson dulu. Hah? Iya, jadi gue bilang Michael Jackson tuh katanya dioperasi plastik, makanya orang yang meninggal nggak bakal diterima oleh tanah, kayak gitu. Emang Michael Jackson belum meninggal gitu? Belum. Gue udah visioner. Ya kadang kan setiap orang pasti meninggal dong. Iya. Cepat atau lambat. Tapi lu malu gak sih nonton ginian, Cok? Malu bro. Malu ya? Malu gue. Lu pernah nggak nonton beberapa video lu zaman dulu untuk tampil stand up gitu? Kayak misalnya ini deliverynya gimana ya, materi yang masih kepake tuh ada gak sih zaman dulu? Gak ada kayaknya. Udah gak ada bro. Udah gak ada. Gue tapi gue meng-acknowledge ini sebagai bagian dari perjalanan gue, tapi tetap aja tidak membuat gue jadi lebih mudah untuk menontonnya kembali. Iya. Gitu. Iya. Kayak nggak apa-apa, tapi ya kenapa gitu ya harus nontonnya. Apa sih? Ada ya beat, aduh kalau gue pikir-pikir kok gue bikin begitu gitu. Jadi gue bilang kayak komentator bola itu apa yang dia lakukan di pekerjaannya itu tuh kalau kebawa ke kehidupan sehari-hari. Itu kehidupan sehari-hari masih kuncian tuh ya. Zaman dulu, Iya. 2014. Masih pres itu, masih pres. Iya. Kalau kebawa kehidupan sehari-hari, dia tuh paling nggak bisa kalau jadi kalau ada di pemakaman. Masa dia komentarin kegiatan pemakaman? Ya jenazah Pak Iwan ingin dimasukkan ini, iya membentur nisan gitu. Jadi kan gini, ya akan dimasukkan, iya membentur nisan lucu banget. Sebenarnya temanya tuh udah meninggal pemakaman ya. Kalau gua Cuman how to delivernya masih begitu. Itu yang bikin ini. Waktu itu gue juga ada materi nih. Aduh gara-gara lo nanya nih Min. Gue jadi inget-inget nih. Gue ada materi. Gimana kalau nanti karena pemanasan global. Semua hewan itu punah. Sampai akhirnya di kebun binatang. Karena gak ada lagi hewan-hewan. Cuman ada orang yang keserupan hewan tersebut. Iya. Jadi misalnya singa udah gak ada nih, kita masuk udah. Oh ini kerusuhan singa nih. Misalnya nanti kuk. Ada keserupan burung unta nih. Habis itu ada yang dia pakai senter. Apa tuh? Kunang-kunang. Kok gue kepikiran, tapi jadi begitu anjir. Ya. Tapi itu mah lucu lah. Itu tapi masih lucu Cok. Tapi gue cringe banget bro. Itu lucu. Gak apa-apa itu. Gue cringe banget itu bawa itu. Kok gue kepikiran orang. Makanya nanti mungkin akan segera ya dibikin Best of Coki. Aduh jangan bro. Kompilasi The Greats. The Greatest Hits. The Greatest Hits. Iya itu. Untuk The Greatest Hits. Materi Coki. Oh gue ada satu lagi. Beat. Coba ini masih ada lagi gak? Ini video terakhir ya. Coba nih. Nah nih. Episode 6. Tapi untungnya di zaman modern ini sudah ada gadget yang canggih. Ya, jadi kita berhubungan dengan sesama manusia sudah bisa dengan SMS. Kalau zaman gua kecil dulu nggak ada gadget yang canggih tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya gua lagi main layangan, lo tau nyokap gua kalau mau manggil gua gimana? Pakai layangan juga. Waduh. Jadi gua lagi main layangan, gitu tiba-tiba nyokap gua naikin layangan tapi ada tulisannya. Cok pulang. Ya udah gua turun layangan gua terus gua naikin. Enggak. Nyokap gua turun layangannya terus dia naikin lagi. Pulang nanti mama bilangin papa. Bener ada layangan bokap gua. Ayo pulang. Aneh banget bro. Bro itu aneh banget bro. Ya. Wah. Bro itu aneh banget bro. Tapi waktu itu di pikiran gue lucu. Iya Ada orang bawa layangan ada tulisannya pulang. Enggak. Terus ada layangan bokap gue pulang. Terus bertiga begini-begini. itu lucu. Kombot Suci 4 sama siapa sih yang bantuin kalau zaman Suci 4? Rame-rame. Oh rame-rame ya? Tapi gini, kalau dulu kombut kita tuh tidak akan berjalan kalau belum ada rangkanya. Oh jadi udah ada Iya. bagannya Nah, atau? kayaknya yang salah nih sama beberapa orang tuh dia datang nggak bawa materi, nggak bawa rangka. Iya. Kombutin gue dong. Ini mau bikinin materi, bukan kombutin gitu. Ya, minimal mah udah jadi
dari awal sampai akhirnya tapi misalnya belum bagus, belum Iya. efisien gitu kali Mas. Nah, lu bayangin nggak? Gue dateng, jadi gini di pikiran gue nih ada layangan gini-gini. Gimana ya? Orang kan juga kaget. Iya. Coba Iya. Tapi kan di era Suci 3, Suci 4 yang absurd itu nah masih itu dulu lagi Rising Star. Iya. Dulu pencetusnya Kemal Palevi. Kemal Palevi. Ternyata kita tuh bukan absurd ya. Tolol ya. Oh itu personal. Ngomong personal, ngomong tololnya tadi. Enggak. Remin juga setuju kok Remin. Remin setuju. Materi Remin soal Kemal. Bro, materi kayak Remin on air di Kompas. Gua nggak pernah bilang dia tolol. Tapi- Iya. Sampah. Nggak pernah. Gua tuh secara intelektual nggak pernah ngehina orang. Oh iya. Enggak. Secara intelektual enggak. Iya. Oke, sorry Min. Secara penulisan beda lagi. Iya. Karena kan ada nilai terukur di situ. Oke, sorry Min. Sorry. Beda. Oke, ini kita seperti biasa ada segmen KKN ya. Apa Ada itu? kejadian kagak Nurul. Wah. Jadi di sini ada contoh orang di luar Nurul dan kita membutuhkan komentar coki dari akun ini. Nah, ini nih. Waduh. Kesal dibilang mirip Dilan, pemuda ditarakan habisi nyawa teman. lucu Ini nih. postingan lo ya. Gimana, Cok? Kenapa sih akun lu jadi gitu? Kenapa, Cok? Kau tahu gak? Jadi ya, sampai sekarang DM gue bencana semua bro. Nah dari semua DM bencana ini ada yang begini ini lucu. Gue posting aja. Bro ini lucu bro. Ada orang sebel dibilang Dilan. Tapi tergantung juga nih kalau yang cepmek mungkin. Iya, Bukan Dilan benar, Iqbal. benar, Iya. benar sih. Tapi kan kalau komedi ini kan pasti dia temannya juga bercanda kan, nggak mungkin, iya kan, nggak mungkin kayak lu serius lu Dilan serius nggak gitu kan? Pasti kayak diledek-ledekin kayak Dilan gitu. Dan kan. dan apa namanya sampai harus tuh di Dilan ke Iya, benar. Lu ngerti nggak? Pasti kan dia ada obrolan kayak sekali lagi gue tulis ya, sekali lagi gue tulis. Maksud gua kayaknya kalau baru 3 kali Dilan tuh kayak Iya. mungkin masih tersanjung. Iya. Masa Dilan? Iya. Tapi mungkin lagi mandiin ibunya meninggalkan Dilan ya. Baru mungkin mungkin pas di situ. Mungkin. Terus ini di Dilan keberapa nih? Sampai akhirnya kayaknya lu deh gitu. Ini gila banget bro. Atau dia ada dikenalin sama temen ceweknya, ada temen gue mirip Dilan mana? Pas akhirnya gini, ceweknya mana kata mirip Dilan, langsung tersinggung dia gitu kali. Mungkin Tapi ya. apapun itu menurut gua penulis headline-nya ini lucu menurut gua. Dan kejadiannya sendiri makanya jadi komedian tuh sekarang lucu karena kejadian nyata tuh udah jadi komedian susah karena kejadian nyata udah lucu banget. Iya. Ini kan gak perlu diapa-apain lagi. Tapi ini udah puncak tertinggi. Ini udah gak perlu diapa-apain lagi bro. Ya tetap diurus lah. Kalau nggak ada kasus kriminal. Lagi nulis BAP jadi gimana nih ceritanya. Jadi saya dibilang Dilan, ketawa gue. Masa gak begitu. Nah, kalau lo sebagai ngelawak yang selalu nyari batasan tersinggung ya, kayak kira-kira di momen Dilan keberapa atau lo ada bercandaan kayak oh ini udah gue rem nih sampai sini dulu deh nih. Lu pernah dimiripin sama siapa yang bikin lu kesel gak? Iya. Gak ada sih. Tapi waktu zamannya dibilang beja sebel banget gue. Terbang dong lu. Iya terbang. Ya kalau lu sendiri naruh batas lo di mana, Cok? Kayak oke lah 3 kali Dilan ini kalau mukanya udah berubah nih, udah gitu. Kalau lu ngukur komedi lo sampai orang nggak lu tuh sampai mana, Cok? Nggak tahu ya kalau sekarang kayaknya udah natural aja kalau yang gini-gini masih aman. Tapi biasanya ada beberapa hal yang gue tetap menganggap itu lucu tapi nggak worth it kalau ditaruh di sosial media. Oke. Mending di tempat yang tertutup, yang orang udah bayar, jadi dia bayar untuk crafting kita gitu. Kalau gini kan gratis kan ya, nggak usah ada crafting yang gimana-gimana, tinggal di post. Terus captionnya cuma siapa tahu emang bener mirip Dilan. Anjing banget. Emang anjing. Ini kan kalau tadi apa-apain, ini kan komedi gratis gitu. Iya, Ini gue iya. rasa nggak akan ada yang tersinggung ya. Iya. Terus Siapa yang akan tersinggung? jalan keluarnya lu gampang juga kan cuma nge-repost gitu Iya. kan. Lu kan. Pemilihan lagunya apa tuh? Kenapa pemilihan lagu gitu-gitu lu Kalau hubungin pemilihan nggak? lagu tuh ada beberapa yang kalau ini Chasing Fire. Iya. Kenapa? Itu kan Karena dia pasti lo cari kayak masalah. mikirin ini dong, kayak runutan-runutannya, kenapa Iya. captionnya itu, kenapa Karena lagunya dia cari masalah kan Chasing Fire, mengejar api kan. Oke. Harusnya dia udah bisa nangkep juga dong, udah body language-nya udah berubah, auranya udah. Kok dia nggak seceria dulu ya? Iya. Gue bilang Dilan. Iya, masa lu udah lagi ngasah-ngasah pisau masih lu lanjutin Iya. jokes udah dong.
Ya, maksud gua harusnya kan semesta dan body language si orang tersebut kan udah harusnya jadi tahu dong. Benar. Gitu. Iya. Dan kadang tuh lucu tuh, gue ada lagi berita itu udah lama banget. Jadi kayak, jadi ada perempuan dia memaafkan mantannya yang dia 11 kali. Oh iya ada. Gue baca Itu berita. Indonesia. Jadi dia Di bagian sama. nggak tahu deh. Beda-beda, pakai benda tajam. Iya, itu. Akhirnya dia memaafkan. Iya. Nah, punchline-nya adalah di lagunya. Lagunya tuh gue pakai kamu yang berbohong, aku yang menanam. Nah, gitu. Iya. Jadi pemilihan lagu juga penting tuh untuk menambah kelucuan. Cuman kalau ini yang Chasing Fire. Chasing gitu. Fire. Kalau di yang Anang waktu itu gue ya pernah ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau soraki aku. Itu di captionnya gue kayak gitu. Itu ya, iya. Itunya enggak gitu. Iya. Itulah intinya. Oke lah, ini si Ini gue dari Instagram gue. ya. Karena emang ini untuk memudahkan tim kreatif. tim kreatif. Bagus. Coba bayangin bintang tamu yang udah itunya cuman foto-foto keren. Iya. Susah. Ditanya nyarinya. juga kayak, ya pengen ngepost aja. Selesai. Siapa tuh Pak kalau mau tahu? Ya gitulah ya. Ini kemarin juga lo ikut film ya, dubber ya? Jadi dubber ya? Ya jadi dubber gue jadi dubber. Jadi dubber juga. Animasi. Animasi Tapi itu ya Juki. kan. Banyak juga sekarang profesi itu tuh komika, host, terus apalagi sih caster udah, main Iya. film juga udah, dubber juga udah, nyanyi juga udah. Terus lu mau diseriusin nih nyanyi beneran? Enggak, karena kebetulan musisi. Jadi gini, yang menghubungkan gue dengan banyak musisi Lu adalah gak cukup ngerusak industri komedi doang. Iya. tadinya gue juga mikir gitu, tapi begitu ada Aldi Taher gue makin pede. Tapi kan lu dulu ngeband juga kan? Ya, Emang gua lu ngeband ngeband. juga kan? Nggak, tapi sebenarnya yang bikin gue punya hubungan jadi lebih banyak dengan para musisi adalah ada sebuah kasus yang dulu gue alami, yang mana banyak musisi juga kena itu. Jadi di situ gue jadi banyak kenal. Oh, karena Kayak lu bandelnya udah sama nih. Iya, Masa suksesnya enggak? Iya. Akhirnya dari situ karena gue kenal banyak, terus gue bercanda, terus gue bilang, lo mau nggak kalau misalnya gue bikin nadanya, gue bikin liriknya, lo jagain musiknya. Oh. Kata lu. Gue ngomong, terus dibilang, boleh. Awalnya mereka serius banget. Nanti bikinnya begini. Aduh bro, kalau serius-serius, kayaknya enggak deh gitu. Tapi gimana kalau liriknya begini? Ya udah, kita bikin. Yang lagu yang band gue tuh yang Asmodius. Asmodias tuh apa sih? Itu plesetan. Jadi gini, gue Plesetan. Kalau yang kedua kan singkatan ya? Ya, jadi gini. Kalau yang pertama tuh nama band gue Asmodias, sorry. Yang pertama tuh judul lagunya Nihil. Itu tentang Asmodiasnya dulu deh. Asmodias tuh apa? itu plesetan lah dari nama sesuatu. Silakan dicek sendiri. Ya, oke. Kalau misalnya Kalau nihil plesetan dari apa itu? kalau nihil enggak, itu emang nihil nol. Nol. Jadi itu sebenarnya tentang lagu nggak apa-apa kok menyerah gitu. Begitu. Iya. Oh gitu. Gua nggak tahu Lu ya. Lo boleh nggak sih puter lagunya di sini? Itu pokoknya ada lirik di mana itu tentang gini. Itu sebenarnya sebuah keresahan gua terhadap lagu-lagu positivity. Ya. Oke. Ini mau untuk orang-orang depresi. Emang bejah banget sih. Iya benar. Ini suara lu bener apa auto korek? Nah, ini autotune. Iya, autotune. Itu beneran suara gua. Beneran? Nggak pakai autotune. Iya. Cuma musisinya yang autotune. Iya sih, bener sih. Ngikutin nada lu sih. Intinya gitulah. iya. Gue emang suka lagu melo tapi emang. Ya kayak lu pernah cover Coldplay Scientist tuh Pernah. nggak ada maksud sarkas apa-apa tuh ya? Nggak ada bro. Emang gue suka. Bukan lu menyindir orang-orang yang protes GBK dipakai itu enggak ya? Ada sedikit. Gue selalu menilai Cok nih apa deh kenapa? Kemana arahnya gitu. Kemana arahnya? Nggak ada. Gitu-gitu. Emang lu basicnya emang lu suka musik dan Ya. genre-genre seperti itu zona aman lu ya? Iya. Kayak gitu-gitu ya. Karena lu sekarang juga suka beberapa kali ngelit karaoke juga kan? Iya, itu kerjaan enak itu.
Kerjaan Iya, enak ya. Kagak usah nulis, kagak usah Tapi itu bayar nggak sih itu royalti gitu bayar pasti ya ke penyanyinya? Sejauh itu ini udah sih- diurus sama orang yang Pihaknya, mengundang, pihak yang mengundang kita. Ya, Tapi kan itu kan standar playlist itu harus oke juga kan. Tidak semua lagu pop hits Nah, zaman betul. dulu itu enak dinyanyiin bareng. Betul. Ternyata memang pada akhirnya salah satu yang on demand tuh kalau lagi karaoke tuh lagunya Onat Biarlah. Oh iya. Yang Killing Me Inside. Killing Me. Oh. Itu mungkin kita bisa berdebat ya apakah itu kurang atau tidak ya. Iya, Tapi ternyata kalau di tempat karaokean lagu itu tuh pecah. pecah banget. Kayak misalnya lagunya Smash, Iya, I Heart You. Iya. Itu surprisingly itu pecah, Singable. singable. Atau apa tuh lagu Seperti Ular, tau gak lo? Oh iya. Hello. Itu lucu banget itu. Iya. Itu pecah. Atau bahkan kita, gua nggak tahu ya nanti disensor aja kalau berbahaya. Gua tuh suka ngebedah lagu-lagunya Dewi. Mana? Yang zaman dulu itu kalau lo bedah itu liriknya, Ahmad Dhani kan? bro. Kenapa emang? Yang part mana? Jangan lagi kamu Oh, menutup diriku dari belakang. sakit minta ampun. Iya. Itu jelas kan tentang pertemanan ya kalau ditutup. Iya. Itu sakit. Dan itu lebih parah lagi kalau lo lihat lirik dari awal ya. Iya. Aku tahu dari dulu kamu menginginkannya setengah mati gitu. Iya. Dan banyak bro lagu-lagu zaman dulu tuh Keren. dulu tuh masih ada centil generation gitu loh. Iya. Dulu Astrid bisa loh bikin lagu Jadikan Aku Yang Kedua. Jadi selingkuhan. Iya. Itu pelakor basically. Iya, benar. Sekarang di viral. Udah nggak bisa. Sekarang mah pokoknya tentang acknowledgement, Iya. Healing. acceptance gitu. Iya. Ada beda generasi juga, Cok. Iya, dan nggak apa-apa. Dan Iya, enak-enak nggak juga apa-apa. lagunya kok. Iya. Wah nggak asik kalau Wise. Bukan nggak asik. Itu orang-orang yang bikin lagu itu teman saya juga. Ya itu kan sama kayak yang kita nonton video lu zaman dulu. Iya, Yang mana tuh? Cok. Kalau jelek mah ya jelek aja gitu. Memang. Ya, tapi dulu mah bagus. Tapi hits, gitu. si Young Lex Kenapa? pernah ngomong. Ah. Cok lo tau nggak? Anjing masih dengerin dia lu. Temen gua masalahnya. Dia masih ngomong, Cok lo tau nggak? Gini-gini lagu gua itu pernah mencegah orang mengakhiri hidupnya sampai 5 kali. Ada orang nggak jadi. Terus gua bilang lah, tapi kan yang mengakhiri lebih banyak Lex. Dia ngakak. Iya. Iya bener juga ya. Karena kan kalau udah gitu dia nggak lapor Lex. Dia kan lo nggak tahu. Iya. Nggak mungkin bilang. Iya nggak mungkin bilang. Iya dong. Oke. Seru dong. Iya. Seru ya. Soalnya kalau dia aman, kalau yang lain-lain fansnya serem. Satu tuh yang susah disenggol tuh, Taylor Swift. Oh iya, Swifties-nya mah mirip-mirip sama ARMY BTS tuh. Ya. Mirip lah 11-12. Emang tuh. kenapa sih? Coba aja, Min. Enggak, maksudnya gua bukan kenapa nyerang maksudnya. Emang ada apa? Tapi gini, Swifties itu mendeklar dirinya sebagai cegil, bener nggak? Iya. Itu mereka yang mendeklar. Terinspirasi sama lagu-lagunya gitu. Iya. Jadi kebawa. Iya, makanya Swifties itu tidak pernah ada kasus fans Taylor Swift tuh ketipu tiket. Karena Cegil. Lebih teliti kan, mana nih tiket saya? Iya. Dia meneror. Bener. Atau mungkin karena Taylor Swift belum konser di Jakarta, Cok. Yuk, ini kita pengen tahu juga kalau playlist lagunya Coki apa. Karena untuk orang sehitam hati lo. Kin. gue yakin mah pop sih. Iya, playlistnya. yang selalu nemenin perjalanan hidup lo sampai sekarang, Kin. Everybody's changing. Ya, everybody changing. Oh, itu. Lu masih percaya orang bisa berubah? Bisa. Padahal brandingan sih. Dalam tahap personal branding bisa. Iya. Everybody changing. Karena segala-galaknya aja masih bisa joget ya, Cok. Masih bisa joget, bro. Yo, Everybody changing. Terus My Chemical Romance. My Untung dia Chemical sesopak gue di sini. Gak apa-apa itu. Santai, bro. Aman itu. Santai. Aman. Ada editor. Yo, Taunya yang dipotong di TikTok yang tadi. Itu promo. Iya. My Chemical Romance. Dengerin itu juga. Gue dengerin. Yang lama-lama apa? Yang lama-lama. Lama-lama. Ghost of You, Cancer tuh lucu banget. Lu gak suka band Indonesia ya, Cok? Suka. Siapa misalnya? Hanya kamu yang bisa. Siapa yang nyanyi? Domino. Tiket. Asonino. Tiket, bro. Bro, penyiar, bro. Itu Govinda. Itu Govinda. Domino dulu namanya Domino. Banyak kok gue sekolah lagi Indonesia. Alexa gue suka. Alexa, emang. Ran gue Yang suka. sekarang-sekarang dong, yang Yang baru-baru solois. Hmm.
Mahal ini gue suka. Mahal ini. Apanya lagunya? Lagunya. Lah, nggak mungkin Coki suka mahal ini. Enggak. Karena kan Rizky Febian. Rizky Febian. Gue lebih suka Afgannya sih. Karena lagunya bagus bro. Lagunya bagus gitu. Gila lo. Katakan tidak pada selingkuh. Bagus bro. Iya. Panas marah. Tapi lu dengerin Afgan biasanya di mute kan? Lu coba lihat dia gini dong. Iya. Panas marah. Panas Iya. marah. Tulus gue suka. Tulus. Kalau yang sekarang mah. Iya. Juicy Lucy gue suka. Juicy ya, Lucy, emang. band-band. Ya, generasi sekarang tuh ya. Kalau yang lo sekarang ya, tapi gue nggak tahu itu seberapa sekarang mereka gue nggak tahu. Iya. Juicy Lucy itu gue suka dari mulai Lantas, Iya. Tergesa yang gitu-gitu lumayan. Berarti ini juga ya agak upgrade juga ya misalnya selera musik lu tuh bisa ngikutin yang baru juga ya? Iya, walaupun banyak juga yang gue nggak ngerti. Kayak apa? Lagunya. Yang rapper yang itu gue tidak mengerti enaknya di mana. iya, tapi ada pasar. Tapi ada pasarnya. Ada pasar. Yang juga. Aduh. itu tapi itu rapper itu menunjukkan hanya karena lo bisa belum tentu harus dilakukan. Iya. Iya loh, bener, itu kan maksud gua ya bisa dan bisa, bagus. bisa. Tapi kan apakah harus dilakukan? Pertanyaan Belum yang tentu. perlu dikaji lagi. Iya. Betul. Terus apa lagi ya gue ya? Band zaman sekarang. Yang di TikTok lu nggak ada yang nempel sama sekali, Cok? Misalnya apa ya? Cheese gitu. Nggak. Oh Niscaya itu gue suka. Bilal. Bilal, lagu Cogan, anjay. Lagu Coga. Gua nggak tahu Bilal yang mana ya? Lagu Bilal itu. Indrajaya. Oh iya gue suka itu. Gue tahu itu dari radio. Oh iya benar. Itu lagu TikTok Cogan. Gue biasanya tuh taunya lagu itu gue cari satu yang lagi happening. Abis itu di Spotify gue cari radionya. Oh. Jadi bahkan radionya gue udah digital sekarang. Iya, Sorry iya, ya Pat. iya. It's okay bro. It's okay bro. It's okay. Orang yang dengerin DSR cuma produsernya tau. aman kok Bang Patra, aman. Tapi dia hebat loh dia. Masih tetap. Yo, iya. Yang lain-lain udah nggak ada. Alhamdulillah. Kenapa jadi religius asik. Tapi lu kalau jadi penyiar radio gitu masih bisa ngimbangin nggak sama lagu yang terbaru? Masih. Ada beberapa yang emang gue suka. Kayak tadi Juicy Lucy gitu masih suka. Oh iya. Lu nggak ada yang pas dengerin bagusan Dewa. Ada. Itu bitter banget. Ada beberapa ada. Ada Itu kayak bitter banget. apa Temanya sih? sama, kuncinya gampang ini mah. Tapi yang sekarang sih, kalau gue suka generasi sekarang ini justru di penulisan lirik menurut gue. Oh iya bagus. Sekarang songwriter sekarang tuh storytellernya bagus-bagus loh menurut gue. Iya. Dimulai dari generasi Tulus yang sekarang. Dulu sih belum ada yang Tulisannya bagus, lain. iya. Iya kan storytelling itu Itu nulis sendiri kayaknya ya? nulis sendiri. Tulus Sekarang Kalau berdua kan repot. iya dong. Kayak Juicy Lucy itu menurut gue bagus tuh. Iya. Ngambil angle-angle-nya tuh bagus untuk penulisan storytellingnya. Iya, menurut gua. Iya, gua suka. Bagus lah. Gue penasaran banget ya sama apa nih? Apa? Indonesia? Yang idol lu nggak suka, Cok? Idol maksudnya gimana? Bulan idol. Delon gitu. Astaga. Zaman kapan tuh? Zaman enggak ya? kapan tuh? Jauhan nih. Gue Counting Crows, Oh jauh banget. terus Reality Club. Itu masih Ini yang gue like-like nih. kekinian tuh. Ingrid, masih Ed Sheeran gue suka. Ardito Gue cuman suka lagunya yang lama, yang baru gue nggak. Yang road Anji trip. suka nggak Anji? Anji gue suka yang masih sama Drive. Oh, yang masih- melepasmu. Iya. iya. Itu gue suka. Oh iya bagus tuh ya. 21 Savage kalau yang rap gue suka. Iya. Ya banyak lah. Ini playlistnya Coki teman-teman luar Banyak. biasa. Billie Eilish gue suka. Tuh. Adis Korea juga tuh. Diskoria mana? Jadi- Oh iya ada Diskoria gue suka. Ternyata tuh bukan yang ini ya, yang menyembah setan ya. Oh enggak, lagi. tapi Itu gue lihat enggak tuh. situ. Gue nih Chris, ini Diskoria nih. Chrisnya bawahnya langsung Disturb Inside the Fire. Ya balance. Balance. Kalau lagu-lagu gereja masih dengerin nggak, Cok? Enggak, udah enggak ada. Udah enggak ya. Doa Bapak kami masih apa, Dok? Udah lupa gue. Udah nggak ada yang ini ya? Udah nggak ada yang relate ya? Iya. Ini juga nih, gue suka lagu cover-coveran gue juga suka. Kayak misalnya U2 di cover lagi baru. Gue suka tapi emang YouTube gue suka YouTube. U2 suka bagus. Iya. Tapi kalau sosok pelawak deh Cok sekarang, kalau ngomongin tokoh kayak terlalu luas ya. Pelawak deh kayak boleh di luar, boleh di sini lah ya. Kayak wah ini yang lagi sekarang menurut lo oke siapa ya Cok? Secara karir, Ya secara karir dan secara Selera jokes lah lu. Ya secara selera pasti. gue tuh Yang bisa menghibur lu, Cok.
gue tuh selalu ngerasa sayangnya dia sudah tidak mau stand up lagi ya. Ini stand up comedian berarti. Gue tuh selalu merasa Tretan Muslim tuh materi-materinya yang sekarang tuh sebenarnya lucu banget. Tapi entah kenapa dia tidak pernah mau membawakan itu di atas panggung lagi gitu. Kenapa? Lu gak pernah nanya? Ternyata memang dia menggunakan stand up comedy sebagai batu loncatan untuk passion dia yang sebenarnya konten kreator. Oh. Jadi passion dia tuh sebenarnya konten kreator, bukan berstand up. Padahal materi-materinya yang sekarang tuh lucu-lucu banget. Lucu-lucu banget. Gak mungkin lah gue kasih tau di sini, tapi menurut gue materinya lucu. Adri, gue suka banget Adri. Bintang Emon gue suka banget. Arif Brata lucu banget men. Arif Brata gue ngakak. Si itu sih paling yang gue bilang lucu ya. Sisanya oke. Remin lucu Remin. Gue liat open mic. Mana ada gua aja kan di sini kan. Enggak, gue liat open mic lu yang di Komika. Yang tentang lu mau golput. Itu bagus banget craftingnya bro. Pastilah. Anjing. Gua nggak bagus nggak gua upload lah. Iya dong. Masa Tidak seperti total politik ya. tahu cara menyensor harus dong. upload. Tahu cara menyensor. Itu juga pasti tuh yang mau ngupload juga mikir-mikir kan. Aduh. Ini yakin. Lu juga gue suka sama beat lu yang tukang parkir. Yang parkir ya itulah itu. Ya, yang itu ya. Itu gue juga suka. Talks lu gue suka. Adri gue suka. Apa yang spesialnya dia nonton spesial dia? Gue udah tau. Tapi yang awal, yang baru gue belum sempat nonton. Kalau spesial itu dijual nggak sih, Cok? Dijual tapi ternyata setelah tanya tim legal banyak yang baik. Oh itu belum tayang di Lucuflix belum? tayang di Lucuflix. Jadi kita mau memastikan sama tim legal supaya nanti itu waktu keluar di Lucuflix bisa aman. Wah emang susah sih nyensornya sih Cok. Kan nonton langsung tuh. Tapi akan ada bikin show lagi? Akan ada bikin show lagi. Show gue yang kedua ini adalah, kalau show gue yang pertama kan kayak gue telanjang di depan panggung dalam konteks bahwa gue bercerita proses gue sampai kena kasus yang kemarin itu gimana dan perjuangan gue untuk lepas dari adiksi. Kalau show yang kedua tuh adalah gue akan mengupdate ternyata setelah sober hidup tuh bosen. Itu. Nah, judul special show-nya ini belum fix ya, tapi judul special show-nya Kembalikan Racunku. Waduh. Wah. Gila. Ini kebanyakan nonton Dewi ini. Memang hidup sekarang lebih bosen, tapi hidup tuh bukan tentang enak, hidup tuh memang rutinitas. Iya. Jadi benar. Nah, tapi gue masih memikirkan lagi nih. Nanti mudah-mudahan bisa keluar di akhir tahun. Gue lagi bikin materinya supaya beda lah. Nggak pernah pakai kata spesial gua. Sekarang show aja. Iya, show aja. Karena udah terlalu banyak yang bikin spesial gitu. Sampai jadi tidak terlalu Sama kayak orang bikin martabak udah banyak gitu. Ya udah martabak aja nih gua jual. Tidak ada yang spesial lagi dari itu ya. Gara-gara Komika tuh. Iya. Oke. Ini kita ada satu pertanyaan yang harus ditanya sama semua tamu yang mampir ke sini, Cok. Kalau misalnya beneran ada mesin waktu ya. Iya. Lo penasaran ke sebuah kejadian. Lo akan pakai mesin waktu itu ke momen apa? Wah, bagus lagi pertanyaannya. Lo akan pakai ke momen apa? Kalau ada mesin waktu, Apakah ke hari penangkapan lo gitu? enggak. Bro. Jangan, enggak. Gua nggak mau kesana. Sana. Kalau misalnya ada mesin waktu dan gua bisa kembali ke masa lalu, gua itu beneran pengen tahu apakah Hitler mati di Garut. Iya. Kapan? Berarti itu kapan? Lo ngikutin lahir dong. dari sejak Perang Dunia Kedua berarti? Gue akan muncul yang di bunkernya itu. Di bunker pas diserbu itu lo akan ngikutin ke situ. Soalnya katanya dia mati di Garut bro. Iya memang. Terus Emang enggak? Ada jejak peninggalannya. ada jejak peninggalannya. Gue sempat bikin analisis soal itu. Kenapa kemungkinan Hitler benar? Karena Hitler itu salah satu yang bener. Hitler itu salah satu. Lo tau gak di tahun segitu Hitler itu salah satu pelopor tren rambut yang everlasting. Oke. Iya kan? Ya, Dia buat ya. gebrakan. Sekarang Garut terkenal dengan Tukang cukur. yes. cukur, bro. Dari mana asal muasalnya? Tapi kan Hitler, kumisnya tidak begini dong orang Iya, Garut. tapi kan itu kan dia kan mempopulerkan tren rambut tuh Hitler. Iya dong. Dulu image rambut yang aneh tuh ya Hitler. Bener. Sekarang salah satu pencetak. Dia ngeliat kita kayak ini orang gila. Emang kata gue mah, lu bener jangan nongkrong lama-lama. Gampang terpengaruh ya. Gampang terpengaruh. Iya. Gampang terpengaruh. Gua aja langsung apa bener ya? Tapi ya itu mah bercanda kali. Ada nggak misalnya momen yang misalnya lu pengen banget gitu semasa pengen hidup kayak- lu, semasa hidup lu gitu, jangan yang Oh iya semasa hidup. Oh semasa hidup gua. Iya. SD kah, SMP Atau kah, momen apa gitu yang pengen lu temu lagi. Iya. Gua pengen
Gua pengen supaya apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Gak ada yang pengen diulang ya? Nggak ada. Gue soalnya telat di 3. Kalau gue pikir-pikir kalau saat itu gue masuk suci 3 susah banget itu. Iya, persaingan belum ya. matang juga. Belum mungkin. matang. Ternyata 4 ya Ya. nggak ada sih yang pengen gue ulang sih. Oke lah. Siap, ini kita harus memilih juga apakah Coki akan masuk geng NTS atau Triple S ya. Oke. Di pilihan-pilihan yang sudah kita pilih dari Dewan Juri. Lu cukup kasih gestur gerakan dari pertanyaan yang gue kasih. Misalnya kayak, Siap. coba Cok gerakan angkat telepon. Lu bisa gini, bisa gini. Nanti kita akan pilih lebih cocok ke geng NTS atau Triple S. Karena kan gaya orang ngapa-ngapain kan beda-beda Ini kan. profiling sekali ya. Iya. Profiling. Iya, iya. Lu coba gaya nelfon Cok. Salah kan Aduh. gitu, nggak gitu ya, nggak gitu. Itu yang tahu-tahu aja tuh. Oke, yang pertama ya Cok. Jokes begitu. Oke. Coki beri contoh Apa? momen saat mau nembak pacar cewek. Pacar Oke. cewek. Ya. Ya. Ini kalau agak awkward maklum ya. Iya, iya. Momen saat mau sangat nembak sedikit pacar pengalamannya ya. Karena sangat Iya. sedikit pengalamannya. Iya. Karena saya fokus karir. Iya, iya. Atau gini aja, momen saat mau nembak pacar. Nah, Pacar. ini kayaknya banyak nih. Pacar deh. Oke. CWK. Momennya berarti momen Iya, iya. pokoknya ini boleh body language, boleh apa Iya, pun iya. ya. Body language kayak gimana? Body language gue gini, karena ini adalah momen yang penting, gue harus memastikan gue tuh dalam the best penampilan terbaik. Iya. Jadi gue gini kalau mau nembak pacar gue, biar nggak nervous. Iya. Biar lebih Nice. stylish juga kan. Bagus Lebih nih. stylish dan tidak bau kan. Iya dong, Iya. iya dong. Apalagi kan gak ribet. Iya. Ya Dan lu kan? bayangin kalau misalnya mau nembak pasangan terus ngelihat kita tangan-tangan borokok gitu, pasti kan ilfil gitu. Enggak, ini enggak ada baunya cuy. Bener-bener. Oke. Nice. Pertanyaan kedua. Apa? Coba. Oh iya, lu Min. Apa yang lo lakuin saat di grup WhatsApp ada yang share link? Share link apa nih? Share link berita gitu. Berita lah. Tergantung beritanya. Misalnya berita. Kalau tiba-tiba link doang gitu. Iya. Gue nggak pernah buka karena banyak yang jebakan tuh. Oh iya, itu. Masa di grup WhatsApp sendiri jebakan? Di grup WhatsApp itu tetap ada humor, apalagi kan udah pada tua ya. Jadi humor-humor porno tuh sudah Iya, mulai benar. menjadi hobi gitu. Iya. Jadi nanti dibuka tuh begitu tuh. Sorry gue Iya. Biar lebih ini. Jadi lu lebih ke cross check dulu ya, biasanya cross check dulu ya. Oke. Apalagi banyak penipuan juga kan. Iya, betul. Oke. Yang ketiga. Contohin gerakan saat mantan lo tiba-tiba nelpon. Oh, Mantan cewek lo tiba-tiba nelpon. oke boleh. Iya. Misalnya telepon. Belum tahu. Belum tahu kalau lo Udah punya pacar. Iya. Jadi gue cuekin dong. Jadi lo reject ya. Di reject berarti, di reject. Lo reject lah ya. Saya orang yang sangat setia dengan pasangan saya. Iya. Ya. Yang terakhir nih. Coba kasih gerakan ngasih simbol love ke pasangan lo. Oh, Love. Gesturnya kayak gimana? Oh, pakai jari ya berarti Pakai gitu jari ya. begini. Nice, itu dia. 5 pertanyaan gestur dari Coki. Coba panitia apakah Coki lebih cocok untuk masuk ke NTS atau Triple S? Jawabannya lebih cocok ke tim gua NTS. Nice. Nice try squad. Nice try squad. Nice try squad. Emang cocok kan dari obrolan juga tadi. Emang kelihatan sih. Iya. Meskipun kita agak beda genre kan, tapi cocok-cocok aja. Cocok aja. Iya kan. Iya, selera mungkin bisa Selera- beda. selera Karena beda bisa dong. Iya lah. Dalam hal yang lain bisa sama. Iya, betul. Nah, ini sebagai penutup selalu ditutup dengan quotes of the day. Iya, dari Coki. Quotes dari Coki. Gue tuh salah satu komik atau konten kreator yang sering nongol di sosmed gue tuh Coki salah satunya. Iya, sama gue juga. Dan itu lumayan menyita perhatian dibanding yang lain kan ada kan beberapa konten kreator yang kita lihat mukanya aja langsung skip Bisa gitu. skip ada Ya, apa tanpa lagi sih kita gitu. mau dengerin dia apa gitu Iya, langsung iya. skip Benar, gitu. yang gede. Coki ini salah satu orang yang bisa bikin gue ini ngomong apa nih gitu. Iya. anjing. Ada yang kayak gitu, Cok. Ada, Cok. Ada, Ada, masa lu nggak punya sih beberapa? Ya memang ada sih. Iya kan? Iya yang Apalagi algoritmanya kalau kita biarin lama nanti muka dia makin sering tuh. Iya, benar. Iya. benar. Apa ya? Coba. Quote of the day-nya ya. Quotes tuh. perlu ditemain nggak? Kasih tema aja. Kehidupan. Sebagai orang, ini banget ya. General deh. banget. Sebagai orang. Yaudah deh. Gini aja. Quote of the day-nya. Lakuin apa yang lo mau karena
lo nggak tahu lo meninggal kapan. Waduh. Itu bener bro. Iya. Basic banget. Basic. Anjir ini harus seberapa kelas? Harusnya lu briefing gue dulu, susah banget bro. Kalau yang harus mengubah hidup susah banget. Masa karir lah, karir. Karir, Bukan oh orang iya. yang Lu kasih bisa quote soal karir, kasih quote soal karir. sukses dimanapun. Oh, gini buat orang aja. yang lagi berusaha tapi mungkin hasilnya belum kelihatan. Kalau gitu gini aja, kalau lo udah berusaha, hasilnya belum kelihatan, ganti bidang. Standar. Anjing susah banget. Standar. Atau orang yang sekarang lagi berada di puncak karir. Oh. Atau orang-orang yang sekarang quotes untuk orang-orang yang sedang berada di puncak karir. Oke, buat orang-orang yang lagi ada di puncak karirnya, Iya. menurut gua jangan aneh-aneh. Karena keberuntungan gak bisa lo push. Gitu. Belajar dari pengalaman gua beruntung. Habis kasus kemarin, gue beruntung bisa ada di posisi ini. Gak sukses, tapi lumayan lah. Iya. Nah, buat teman-teman yang lagi udah di atas, lu jangan ngerasa, kayaknya nanti kalau gue jatuh, jangan di-push keberuntungan tuh. Iya. Bisa jadi lu punya, bisa jadi lu nggak punya. Gitu. Iya. Jadi kalau lu lagi masih di atas, nabung yang banyak supaya meninggalnya tidak di charity. Itu bener bro. Itu meninggal bagus. tidak di charity. Oke, Coki Pardede, terima kasih. Terima Sampai kasih, ketemu lagi di Coki. MOS berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like dan juga di kolom komentar di sini ya. Terima kasih. Sampai ketemu di MOS berikutnya.